Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 2101. Saingan putra dalam cinta. Itu benar, karena saudara muda Ling itu sangat melekat padamu, mengapa aku tidak melihatnya menemanimu di sini? Ling Han bertanya. Jangan diangkat. Orang ini baru-baru ini menyinggung seseorang, dan saat ini sedang ditegur. Chen Xuangshuang menggelengkan kepalanya, menunjukkan ekspresi marah. Apa masalahnya? Sihir Maiden Rou buru-buru bertanya. Bocah ini, dia sangat keras kepala dan keras kepala. Dia jelas sudah menjadi murid inti, dan jika dia berusaha lebih keras, dia bahkan mungkin bisa masuk ke dalam jajaran putra suci. Selain itu, cucu dari Grand Elder Jiu Hua juga telah mengincarnya, dan memiliki niat untuk menikah dengannya. Tapi apa yang dilakukan bocah ini? Dia benar-benar menolak. Ekspresi Chen Xuangshuang dipenuhi dengan kemarahan karena kurangnya dorongan. Bocah bodoh ini, bahkan jika dia akan menolak, dia bisa lebih bijaksana tentang hal itu. Tapi apa yang dia lakukan? Tidak hanya menolak secara langsung dan langsung, dia bahkan mengatakan bahwa dia memiliki orang lain yang dia sukai. Sangat bodoh, dan sekarang apa? Grand Elder Jiu Hua sudah marah, dan memerintahkan agar dia dipenjara, mengatakan bahwa dia hanya akan dibebaskan ketika dia berubah pikiran. Jadi betapa bodohnya bocah ini? Saat Chen Xuangshuang berbicara, dia terus menatap Bewitching Maiden Rou, ekspresinya sangat berwarna. Ling Han dan yang lainnya saling bertukar pandang, pikiran yang sama muncul di kepala mereka. Kamu yang bodoh di sini, demi Anda, Ling Jiangsui tidak ragu-ragu untuk menyinggung seorang tetua. Namun Anda masih menyebutnya bodoh. Mereka belum pernah melihat orang bodoh yang hebat seperti dia. Ling Han menghela nafas, dan berkata, dia benar-benar anak nakal yang konyol. Untuk benar-benar jatuh cinta pada gadis yang ceroboh dan berpikiran sederhana. Mereka berkeliaran di hutan gelap selama 7 hari, dan mengumpulkan banyak jamur awan mati rasa. Mereka hanya kehilangan satu lagi, dan Chen Xuangshuang akan dapat menyelesaikan misinya. Kami akhirnya hampir selesai. Saya sangat lelah. Chen Xuangshuang terengah-engah. Sebenarnya, dengan tingkat kultivasi pesangon ketiga, bagaimana mungkin dia merasa lelah? Dia hanya sedang berakting. Sua. Semak-semak di depan mereka tiba-tiba mulai bergetar. Ada binatang buas, dia segera menjadi waspada. Sua. Semak-semak terpisah, dan seorang pria muda berjubah putih berjalan keluar. Dia cukup tampan, dengan tubuh kurus dan tingkat kultivasi pesangon keempat. Suster muda Chen, pemuda berjubah putih ini segera memanggil. Chen Xuangshuang terkejut. Yang Xiao, kenapa kamu di sini? Oh, aku juga mendapat misi untuk mengumpulkan jamur awan mati rasa. Saya tidak pernah berpikir saya akan secara kebetulan bertemu Anda di sini. Pemuda berjubah putih, Yang Xiao, menjawab sambil tersenyum. Tetapi jelas ada sepotong kepuasan diri di matanya. Tidak hanya dia dengan sengaja menerima misi yang sama dengan Chen Xuangshuang, dia juga telah mengorbankan banyak hal. Dia telah meneteskan cairan embun pada Chen Xuangshuang, yang memberikan panduan baginya, memungkinkan dia untuk mengejarnya sampai ke sini. Tepat ketika dia hendak mengejarnya, dia kemudian berputar untuk berada di depannya, dan berpura-pura bahwa itu adalah pertemuan kebetulan dengannya. Kebetulan yang benar-benar kebetulan. Chen Xuangshuang terlalu ceroboh, dan tidak meragukannya sedikit pun. Ling Han melihat ini, dan dengan pikiran, niat membunuh muncul di hatinya. Bocah kecil itu, dia benar-benar berani menargetkan istri putranya, namun, dia segera menekan niat membunuh ini. Chen Xuangshuang bukanlah benda milik siapapun, jadi wajar jika siapapun bisa mulai merayunya. Berhasil atau tidaknya akan tergantung pada strategi masing-masing.
Tentu saja, jika Yang Xiao akan melakukan sesuatu dengan curang, dia pasti akan bergerak tanpa ampun. Yi, suster muda Chen, kelimanya adalah. Yang tidak diduga oleh Yang Xiao adalah bahwa Chen Xuangshuang sebenarnya tidak sendirian, tetapi bersama 5 orang lainnya. Selain itu, 3 wanita di antara mereka sangat cantik sehingga dia hampir kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Oh, mereka semua adalah kerabat junior brother Ling Jiangshui, kata Chen Xuangshuang. Ini adalah kebenaran yang jujur, tetapi orang yang ceroboh seperti Chen Xuangshuang tidak menanyakan hubungan seperti apa yang mereka miliki dengannya. Kerabat junior brother Ling, mata Yang Xiao menjelajahi Ling Han dan kelompoknya, namun tidak bisa membedakan apapun dari penampilan mereka. Dia hanya pesangon keempat, dan itu akan benar-benar menjadi hal yang aneh jika dia berhasil membedakan kedalaman membagi tingkat jiwa. Jadi, kamu adalah kerabat junior brother Ling. Dia mengepalkan tangannya untuk memberi salam. Meskipun nada suaranya sangat sopan, permusuhannya terlihat jelas di matanya. Hanya Chen Xuangshuang yang tidak tahu bahwa Ling Jiangshui menyukainya. Demi dia bahkan telah menolak cucu dari seorang kakek tua, dan ini hampir menyebabkan Yang Xiao mati karena cemburu. Jika itu dia pasti akan menerimanya dengan senang hati. Grand Elder Jiu Hua adalah Raja Surgawi, dan Raja Surgawi surga ketiga pada saat itu. Jika dia bisa menjadi cucu menantunya, prospek masa depannya pasti tidak terbatas. Mengapa bukan dia? Selain itu, Yang Xiao juga berpikir bahwa Ling Jiangshui terlalu bodoh. Jika itu dia pasti akan setuju dulu. Tidak ada aturan yang mengatakan seorang pria hanya bisa menikahi satu istri. Dia benar-benar bisa berhubungan dengan Chen Xuangshuang di masa depan sebagai gantinya. Saudari muda Chen, saya telah menyelesaikan misi saya. Bagaimana denganmu? Yang Xiao menarik perhatiannya kembali. Karena dia tidak memiliki keberuntungan yang dimiliki Ling Jiangshui dalam percintaan, dia hanya bisa memusatkan fokus dan energinya pada Chen Xuangshuang. Meskipun gadis ini ceroboh dan berpikiran sederhana, bakat alaminya dalam kultivasi sangat tinggi, dan dia juga cantik. Dia adalah kandidat terbaik untuk mitra daonya. Aku masih kehilangan satu. Chen Xuangshuang menghela nafas dan menatap tajam ke arah Ling Han. Jika bukan karena pria ini, dia pasti sudah bisa menyelesaikan pekerjaannya juga sekarang. Kalau begitu biarkan aku menemanimu, suster junior, Yang Xiao dengan cepat menawarkan. Tentu. Chen Xuangshuang menerima tanpa ragu-ragu. Jika hanya Yang Xiao, dia masih akan ragu untuk sementara waktu. Tetapi karena ada juga Ling Han dan kelompoknya bersama mereka, dia tidak akan khawatir tentang memiliki Yang Xiao bersamanya. Hanya mereka berdua saja jelas bukan sesuatu. Diizinkan. Ling Han membelai dagunya saat tatapannya menjelajahi Yang Xiao. Tentu saja tidak tepat untuk membunuhnya hanya karena orang ini adalah saingan putranya dalam cinta. Namun, sementara membunuhnya tidak benar, mereka masih bisa main-main dengannya. Bagaimana mereka harus memberinya waktu yang sulit? Sebagai seorang ayah, dia merindukan pertumbuhan putranya, dan karena tidak dapat tinggal di sisi putranya selama bertahun-tahun, Ling Han tidak keberatan melakukan tindakan protektif demi putranya. Ini adalah betapa disengajanya seorang ayah. Suatu hari kemudian, mereka menemukan jamur awan mati rasa terakhir, dan menyelesaikan tugas. Sementara itu, Ling Han dan yang lainnya juga sengaja menyebabkan masalah, merusak beberapa upaya Yang Xiao untuk menjadi dekat dengan Chen Xuangshuang, menyebabkan orang ini merasakan kebencian yang besar. Sekarang, orang ini sepenuhnya percaya bahwa Ling Han dan yang lainnya adalah kerabat dekat Ling Jiangshui. Kalau tidak, mengapa lagi mereka secara proaktif merusak hal-hal yang menyenangkan antara dirinya dan Chen Xuangshuang? Brengsek, setelah sehari berlalu, dia sudah cukup menoleransi Ling Han dan kelompoknya, terutama Ling Han. Untungnya, sekarang setelah misi pengumpulan jamur selesai, dia dan Chen Xuangshuang akan kembali ke Istana Suci Surgawi, dan mereka kemudian bisa berpisah dengan 5 orang ini. Tidak perlu lagi baginya untuk khawatir bahwa ketika dia sedang berkencan dengan Chen Xuangshuang, sebuah pohon tiba-tiba akan runtuh, bumi akan tiba-tiba retak, atau seekor binatang buas tiba-tiba berlari entah dari mana.
kita akan pergi ke Istana Rock, yang juga sedang dalam perjalanan. Kita bisa berpisah begitu kita mencapai Rock Heaven, kata Ling Han sambil tersenyum. Tentu, Chen Shuang segera bersemangat. Dia bisa memiliki beberapa hari lagi untuk melihat 3 kakak perempuan yang cantik seperti peri. Namun, ekspresi Yang Xiao menjadi gelap sepenuhnya. Matanya menjadi mengancam karena dia tidak menginginkan apapun selain menguliti Ling Han hidup-hidup. Apakah kalian tidak cukup menyakitiku? Kalian masih berencana untuk mengejar kami dan terus membuat masalah, sekali atau 2 kali, 1 hingga 2 hari, dan dia masih bisa menanggungnya. Tetapi jika kalian tidak memiliki rasa kesopanan seperti ini, dia juga tidak bisa terus mentolerirnya. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa dia penurut? Niat membunuh muncul dalam dirinya. Ling Han pasti harus dibunuh, tetapi untuk ketiga wanita ini, dengan betapa cantiknya mereka, akan sangat sia-sia untuk membunuh mereka begitu saja. Kemudian, dia akan menangkap mereka terlebih dahulu. Jika mereka setuju untuk menjadi wanitanya, dia akan menyelamatkan hidup mereka. Kalau tidak, dia akan memperkasterisa mereka dan kemudian membunuh mereka. Hatinya Seth. Dia segera mengungkapkan senyum dan berkata, kerabat dekat Junior Brotherling akan menjadi kerabat dekat saya sendiri. Aku hanya ingin kalian menghabiskan beberapa hari lagi bersama kami. Chapter 2102. Pola lama bermain pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan. Ling Han tertawa. Kemunafikan orang ini benar-benar tidak bisa lebih jelas. Dia tidak peduli, meskipun bagaimanapun, dia sudah memutuskan untuk mempersulit orang ini, jadi dia bisa melakukan tindakan palsu sebanyak yang dia suka. Mereka keluar dari hutan, dan mulai menuju surga Rock. Lu Hairong tidak muncul, karena Hu Niu telah menggunakan teknik rahasia untuk berkomunikasi dengannya, dan mengatakan bahwa kelompok mereka akan menuju langsung ke surga Rock nanti, jadi dia tidak perlu khawatir. Awalnya, tidak mungkin bagi Lu Hairong untuk setuju, tetapi dia curiga bahwa seorang pengkhianat telah muncul di dalam Istana Rock, dan dia, sebagai Raja Surgawi, malah menjadi target yang lebih besar. Jika Hu Niu pergi dengan Ling Han di satu jalan, dan Lu Hairong pergi di jalan lain, yang terakhir pasti akan mampu menarik perhatian Istana Empat Laut dalam jumlah yang sangat besar, membuka jalan bagi kembalinya Hu Niu ke Istana Rock. Ling Han adalah pewaris tuan itu, jadi dia masih memiliki kepercayaan besar pada kemampuan Ling Han untuk memastikan keselamatan mereka. Dan justru karena ini, Lu Hairong tidak muncul lagi, melainkan mengikuti mereka dari bayang-bayang. Ketika mereka akan mencapai surga Rock, dia akan pergi sendiri untuk menarik perhatian Istana Empat Laut. Tidak perlu terburu-buru dalam perjalanan mereka ke surga Rock. Sebaliknya, ada portal transferensi yang melintasi surga yang dapat menghemat banyak waktu. Tidak banyak portal pemindahan seperti itu yang melintasi alam surgawi, karena hanya Raja Surgawi Surga ke-9 yang berpengalaman dalam peraturan ruang angkasa yang dapat mengaturnya, dan tidak banyak makhluk seperti itu di seluruh alam surgawi. Rock Heaven dinamai sesuai dengan Istana Rock, yang menunjukkan betapa makmur dan kuatnya Istana Rock dulu sehingga mereka mampu menduduki wilayah seluruh alam surgawi. Sayangnya, binatang sumber, Rock, telah lama menghilang dalam perjalanan sejarah, dan permaisuri kekaisaran terakhir dari Istana Rock telah meninggal dalam penyergapan, dan mereka saat ini sedang menjalani cobaan dan kesulitan. Mungkin Rock Heaven akan mengubah namanya setelah beberapa zaman lagi. Dalam perjalanan, Yang Xiao terus pamer, menceritakan sejarah setiap tempat yang mereka kunjungi. Dia memang memiliki keahlian dalam hal ini, mampu menceritakan sebuah kisah dengan cara yang menyenangkan dan menawan, dan membuat pendengarnya terpesona, dan Chen Shuang akan terus mengangguk pada ini. Ling Han melihat semua ini terjadi, dan berpikir bahwa jika dia tidak bergegas dan berurusan dengan Yang Xiao, menantu perempuannya akan pergi. Untungnya, Chen Shuang tidak hanya tidak peka terhadap Ling Jiangsui saja, tetapi juga sama terhadap semua orang. Melihat Yang Xiao untuk menjilat dengan begitu jelas, siapapun dengan sedikit kecerdasan seharusnya bisa membedakan niatnya, tapi dia hanya tertawa dan terkekeh riang, menjadi sangat tidak peka. Benar, jika itu bisa diselesaikan hanya dengan beberapa pembicaraan manis,
Ling Jiangsui akan lama berbicara manis padanya untuk menjadi istrinya. Mengapa lagi akan ada begitu banyak kerumitan? Lebih dari selusin hari kemudian, mereka tiba di Wind Capital City dan menemukan penginapan untuk ditinggali. Mereka akan membersihkan kotoran dari perjalanan dan berangkat lagi setelah istirahat. Portal transferensi yang melintasi alam surgawi terletak di White Western City, yang setidaknya berjarak 1 bulan perjalanan dari sini. Pada malam hari, Yang Xiao pergi dengan tenang. Dia sebelumnya datang ke sini sebelumnya dan berteman dengan sekelompok Ba Asteris Ngan. Dan sekarang, sudah waktunya baginya untuk menggunakan koneksi ini. Ling Han tersenyum tipis. Jiwa terbagi air sumber Suanyin berjalan keluar dari tubuhnya dan membuntuti Yang Xiao, sementara tubuh aslinya terus bermain mahjong dengan permaisuri, Hu Niu, dan perawan suci Phoenix Surgawi. Sementara itu, Bewicing Maiden Rou sedang menyajikan teh dan air dari pinggir lapangan, benar-benar bertingkah seperti istri kecil. Wind Capital City juga merupakan kota besar. Yang Xiao terbang jauh-jauh melintasi gunung dan lautan, dan setelah lebih dari 6 jam, dia akhirnya tiba di sebuah desa kecil. Tuan muda yang lama tidak bertemu. Ketika mereka melihat Yang Xiao, semua penduduk desa menyambutnya dengan hormat. Dia adalah pewaris kekuatan tingkat Raja Surgawi Surga ke-8. Dia hanya perlu mengatakan satu kata santai, dan geng beruang setan mereka akan hancur total dalam semalam. Yang Xiao tersenyum sedikit pendiam. Di masa lalu, ketika dia datang ke Wind Capital City, konflik telah muncul antara dia dan Vicious Bear Gang karena masalah kecil. Namun, ketika pemimpin geng dari geng beruang setan, Xiongxi, mengetahui tentang asal-usulnya, dia segera membawa hadiah berharga kepadanya sebagai penyelesaian perselisihan mereka. Xiongxi adalah elit jiwa yang, namun merendahkan dirinya untuk memanggil Yang Xiao sebagai saudara, yang membuat Yang Xiao merasa sangat dihormati, dan mereka juga berangsur-angsur menjadi teman baik. "Apakah kakak Si di sini?" dia bertanya. Ya. Seorang anggota geng buru-buru memimpin, membawa Yang Xiao ke manor. Segera, mereka tiba di aula utama, dan saat ini ada pertunjukan lagu dan tarian. Sebuah perjamuan saat ini sedang diadakan. Hahaha, saudaraku yang tersayang. Seorang pria jangkung dan tegap berjalan ke depan untuk menyambutnya. Dia benar-benar seperti beruang ganas yang diberi bentuk manusia. Itu adalah master dari Vicious Bear Gang, Xiongxi. Dia merentangkan tangannya untuk memeluk Yang Xiao. Kakak Si, Yang Xiao juga merentangkan tangannya sendiri untuk menyambutnya. Kedua pria itu bertukar pelukan salam untuk sementara waktu, dan kemudian saling melepaskan. "Kakakku yang baik, mengapa kamu punya waktu untuk melihat kakakmu Si hari ini?" Xiongxi bertanya sambil tersenyum. "Ada hal yang ingin saya minta bantuan Anda, saudara Si." Yang Xiao juga tidak pendiam. Meskipun tingkat kultivasi Xiongxi jauh melampaui dirinya, dia tidak terlalu menghormati Xiongxi, karena yang pertama hanyalah pemimpin dari sekelompok Ba Asteris Ngan. Bahkan jika dia kuat, jadi apa? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Yang Xiao, yang merupakan murid yang tepat dan mulia dari sebuah sekte besar? Jika Anda memiliki masalah, silakan dan beritahu saya. Selama itu bisa dilakukan, saudara Si pasti tidak akan menolak. Xiongxi bertepuk tangan di dadanya, menunjukkan kepahlawanan yang mencapai awan. "Ini benar-benar hanya masalah kecil," kata Yang Xiao. Dia tersenyum. "Aku menyukai seorang gadis, tapi gadis itu sepertinya belum terlalu menyayangiku. Jadi aku ingin meminta kakak Si untuk membantuku mengatur pertunjukan yang bagus tentang pahlawan yang menyelamatkan kecantikan." "Haha, aku mengerti. Xiongxi tertawa keras, menepuk bahu Yang Xiao. "Semua wanita cantik menyukai pahlawan. Saya pasti akan mengirim seseorang untuk tampil sesempurna mungkin sehingga saudara lelaki saya yang terkasih dapat menampilkan pertunjukan yang agung dan perkasa sebagai pahlawan. Jika ada adegan lain, itu akan lebih baik." Yang Xiao berpikir sejenak. "Misalnya,
orang-orang yang dikirim oleh Kakashi dapat membius gadis itu dengan afrodisiak atau semacamnya. Orang ini benar-benar sangat tercela. Xiongxi memikirkan ini di dalam hatinya, tetapi senyum di wajahnya menjadi lebih cerah. Tentu saja, tidak ada masalah sama sekali. Yang Xiao menunjukkan ekspresi penuh harap. Besok, ketika Chen Xuangshuang diserang oleh para tiran jahat, dia akan ikut campur ketika dia dalam bahaya paling besar, menyelamatkan Chen Xuangshuang, yang pasti akan membuat jantungnya berdetak lebih cepat untuknya. Dan setelah itu, ketika afrodisiak mulai berlaku, dia akan berpura-pura menggunakan segala macam alasan, namun pada akhirnya, masalahnya akan diselesaikan, dan kemudian akan terlambat untuk mengubah apapun. Jadi bagaimana dia perlu takut bahwa Chen Xuangshuang tidak akan mati di masa depan? Untuk menghadapi wanita yang tidak peka seperti ini, pasti ada kebutuhan untuk tindakan ekstrim. Ling Han berdiri di atap. Jiwa yang terbagi ini dimanifestasikan dari sumber air Xuanyin. Ketika dia menahan auranya, dia tidak akan berbeda dengan setetes air. Untuk tidak mengatakan apa-apa bahwa ada beberapa jiwa yang di bawahnya, bahkan jika ada tingkat istana abadi, tidak mungkin yang terakhir dapat menemukan kehadirannya. Jadi itu masalahnya. Ling Han terkekeh dan mengubah rencananya untuk menyerang ke bawah untuk menghilangkan karakter keji seperti Yang Xiao. Lebih baik baginya untuk membiarkan Chen Xuangshuang melihat dengan jelas sifat sejati yang terakhir. Dengan perbandingan seperti itu, dia akan dapat mengetahui betapa berharganya kesukaan Ling Jiangshui untuknya. Dia benar-benar akan membuat banyak masalah demi putranya. Ling Han berbalik, dan dia segera menghilang tanpa jejak dengan lompatan. Saudaraku tersayang, aku baru-baru ini memperoleh teknik rahasia, dan telah berpikir untuk mencari waktu untuk menghubungimu sehingga kita bisa mempelajarinya bersama, dan kebetulan kamu datang hari ini, kata Xiongxi. Oh, teknik rahasia macam apa? Yang Xiao bertanya dengan sembarangan, tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Teknik rahasia macam apa yang sebenarnya dimiliki seorang gangster? Yang Xiao adalah pewaris istana surgawi Sein, dan teknik surgawi apapun yang dia miliki akan dianggap sebagai teknik rahasia tertinggi oleh kekuatan lain yang tak terhitung jumlahnya. Xiongxi tertawa. Dia bisa melihat penghinaan yang lain, tetapi tidak membantah ini. Dia hanya berkata, teknik rahasia ini dapat membuat kekuatan bertarung seseorang melonjak 10 kali lipat. Apa? Yang Xiao segera melompat berdiri, tampak sangat terkejut. Peningkatan kekuatan pertempuran 10 kali lipat, apakah Anda bercanda? Chapter 2103. Teknik rahasia gelap. Bukannya Yang Xiao tidak pernah berhubungan dengan teknik rahasia. Ada beberapa teknik rahasia yang memungkinkan seseorang untuk mengalami ledakan 3-4 kali kekuatan pertempuran mereka yang biasa, tetapi semua itu mengharuskan Anda untuk melukai diri sendiri, atau akan menyebabkan efek samping yang sangat besar di masa depan Anda. Tapi dorongan kekuatan pertempuran sebanyak 10 kali, terlalu banyak. Tidak ada teknik rahasia yang bisa mencapai itu. Kakashi, kamu bercanda kan? Yang Xiao bertanya. Jika benar-benar ada teknik rahasia semacam ini, itu akan sangat luar biasa. Xiao Cheng melambaikan tangan. Segera, seorang pemuda berjalan keluar, dan menangkupkan tangannya memberi hormat kepada Xiongxi. Tuan Xi, Xiongxi mengangguk, dan bertanya pada Yang Xiao, kamu tahu tentang Xiao Cheng kan? Yang Xiao mengangguk. Xiao Cheng adalah orang yang terlibat konflik dengannya bertahun-tahun yang lalu. Meskipun ratusan ribu tahun telah berlalu sejak itu, seolah-olah itu baru saja terjadi kemarin baginya. Hehe, kenapa kalian tidak punya spar? Xiongxi bertanya sambil tersenyum. Tuan muda yang tolong. Xiao Cheng mundur beberapa langkah dan kembali ke posisinya. Yang Xiao mengungkapkan ekspresi arogan. Pada saat itu, dia baru saja maju ke pesangon keempat, dan Xiao Cheng mengalami stagnasi di pesangon keempat entah sudah berapa tahun. Dia telah memoles kecakapan pertempurannya ke tingkat yang sangat kuat, tetapi bahkan kemudian,
Jadi apa? Dia masih dikalahkan di tangannya. Itu karena dia adalah raja tingkat dan tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Saat ini, dia telah mencapai pesangon keempat tahap puncak dan bahkan lebih tidak mungkin lagi bahwa Xiao Cheng cocok untuknya. Dia hanya membutuhkan 10 gerakan, tidak 3. Dalam 3 gerakan, dia akan mampu menekan lawannya. Sebuah kemungkinan melintas di benaknya. Mungkinkah Xiao Cheng telah mengajari Xiao Cheng teknik rahasia untuk meningkatkan kecakapan bertarung seseorang ini? Bagaimana ini bisa terjadi, jika bahkan karakter seperti Xiao Cheng dapat mempelajari teknik rahasia yang begitu mendalam? Keadilan apa yang tersisa di dunia ini? Dia berpikir demikian di dalam hatinya, dan juga perlahan-lahan masuk ke posisinya juga. Kalau begitu mari kita bertukar beberapa gerakan. Xiao Cheng segera pindah. Dia menembakkan sebuah pukulan, dan tidak ada gelombang regulasi. Namun itu seperti kegelapan yang mendekat untuk menelannya, memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Yang Xiao terkejut, dan buru-buru menembakkan tinjunya sendiri untuk menyambut serangan yang masuk. Peng! Kedua tinju itu bertabrakan satu sama lain, dan gelombang kejut melonjak keluar dari tempat kedua tinju itu bertabrakan, menyebar ke segala arah di aula utama. Xiongxi terkekeh dan menekan dengan tangan kanannya. Weng, bola kegelapan besar muncul, menjebak semua dampak dari gelombang kejut ini di dalamnya. Weng, energi melonjak keluar, tetapi bola gelap itu masih belum hancur. Dia adalah super elit jiwa yin, jadi tentu saja bukan masalah besar baginya untuk membubarkan gelombang kejut dari pertempuran tingkat pesangon keempat. Teng. Baik Yang Xiao dan Xiao Cheng mundur 7 langkah secara berurutan, dan kemudian memantapkan pijakan mereka masing-masing. Dalam pertukaran ini, mereka keluar dengan seri. Namun Yang Xiao memucat karena terkejut. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Jelas tidak ada perubahan pada tingkat kultivasi orang lain. Dia masih dalam tahap puncak pesangon keempat, dan tidak mungkin dia bisa tiba-tiba memperoleh bakat tingkat raja jika dia benar-benar memiliki bakat alami semacam itu. Dia akan sudah lama diambil sebagai murid oleh beberapa orang. Sekte besar. Bukankah itu jauh lebih baik daripada menjadi tiran dan asteris ngan lokal di sini? Tapi mengapa Yang Xiao hanya berhasil melawan lawannya dengan seri? Ratusan ribu tahun yang lalu, dia sudah mampu menekan yang lain, dan sekarang dia telah mencapai pesangon keempat tahap puncak. Logikanya, dia seharusnya bisa dengan mudah mengatasi lawannya, tapi kenapa mereka malah seri sekarang? Peningkatan kekuatan pertempuran 10 kali lipat, desis. Ini bisa memungkinkan seorang kultivator biasa menjadi raja tingkat. Lalu jika dia mempelajarinya, apakah dia bisa membuat lompatan dari tingkat raja ke tingkat kaisar? Jantungnya berdetak liar. Jika dia adalah seorang kaisar tingkat, dia akan bisa menjadi murid inti. Dan jika dia bahkan lebih kuat dan melompat ke jajaran tingkat raja, ada kemungkinan dia bisa menjadi putra suci. Putra suci, saat dia memikirkan kata-kata ini, kulit kepalanya menjadi mati rasa karena kegembiraan. Murid mana yang tidak ingin menjadi anak kudus? Ini adalah simbol status, dan juga mewakili kemuliaan tertinggi, dan juga merupakan pengakuan kekuatan. Adapun siapapun yang menjadi putra suci, selama mereka dapat terus hidup, tidak ada satupun yang pada akhirnya tidak menjadi raja surgawi. Xiao Cheng menyerang lagi. Peng. Kedua pria itu terus bertarung dengan sengit. Yang Xiao terkejut mengetahui bahwa Xiao Cheng memang telah meningkatkan kecakapan pertempurannya sebanyak 10 kali. Tidak, itu lebih dari 10 kali. Lebih jauh lagi, sepertinya tidak ada batasan seperti teknik rahasia biasa. Seperti itu hanya bisa berlaku untuk waktu yang singkat. Berhenti, seru Xiongxi dengan keras, menekan tangannya, dan baik Xiao Cheng maupun Yang Xiao berhenti. Adikku sayang, bagaimana? Xiongxi memandang Yang Xiao sambil tersenyum, tampak seperti dia benar-benar yakin bahwa Yang Xiao akan menggigit umpannya. Jantung Yang Xiao berdetak kencang, dan dia tidak peduli lagi dengan kebanggaan apapun yang seharusnya dia miliki sebagai murid dari sekte besar. Dia buru-buru berseru, "Kakak Si, tolong ajari aku." Xiongxi secara internal senang dengan dirinya sendiri.
Meskipun pesangon keempat bahkan tidak layak disebutkan di matanya, dia masih merasa sangat senang ketika memiliki murid dari sekte besar untuk mengadopsi sikap rendah hati di depannya. Dia bertepuk tangan ke bahu Yang Xiao. Saudaraku yang baik, hubungan apa yang kita miliki? Apapun yang saya miliki, saya secara alami akan berbagi dengan Anda. Terima kasih, Kakak Si. Yang Xiao benar-benar sangat berterima kasih. Dia tidak pernah menyadari bahwa pemimpin sekelompok Ba Asteris Ngan sebenarnya bisa begitu menyenangkan di matanya. Sebenarnya, budidaya teknik rahasia ini sangat sederhana. Kamu hanya harus percaya pada dewa, Xiongxi menjelaskan dengan tenang. Sesimpel itu, Yang Xiao secara alami tidak mempercayainya. Jika saudaraku tersayang tidak percaya padaku, kamu bisa langsung mencobanya. Namun, izinkan saya berterus terang. Soal teknik rahasia ini pasti tidak bisa diceritakan kepada orang lain, kata Xiongxi dengan sungguh-sungguh. Yang Xiao mengangguk, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Bukankah itu alami? Jika dia memiliki teknik rahasia seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa mengajarkannya kepada orang lain? Dia pasti akan memonopolinya. Hanya orang idiot seperti Xiongxi yang benar-benar akan mengajarkannya kepada orang lain. Apakah kepalanya ditendang oleh keledai? Ayo, saudaraku, ayo, izinkan aku membawamu dulu untuk memberi salam kepada patung dewa yang terhormat. Xiongxi melingkarkan lengannya di bahu Yang Xiao, dan mereka pergi. Yang Xiao telah pergi selama 3 hari 3 malam, dan baru pada pagi hari keempat dia kembali. Chen Shuang secara alami ingin tahu kemana kakak laki-laki ini pergi, tetapi Yang Xiao hanya mengatakan bahwa dia pernah ke pertemuan teman-teman, mabuk, dan lupa waktu, dan itulah penjelasannya atas ketidakhadirannya. Ling Han merasa sedikit aneh. Bukankah orang ini sudah mengatur rencananya untuk mengadakan pertunjukan sebagai pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan? Kemudian, dia harus memanfaatkan kesempatan itu agar semuanya tidak terlambat. Mengapa dia menghilang selama 3 hari? Pada awalnya, Ling Han mengira setelah dia kembali, Yang Xiao juga akan kembali tidak lama kemudian. Jika dia tahu, jiwanya yang terpecah seharusnya tinggal di sana lebih lama. Ayo, suster junior, biarkan aku membawakanmu ke suatu tempat yang menyenangkan. Kemudian, kita akan berangkat untuk kembali ke sekte besok, kata Yang Xiao sambil tersenyum, kegelapan tersembunyi di kedalaman matanya. Namun, itu disembunyikan dengan sangat baik, dan bahkan Ling Han, Permaisuri, dan Hun Yu belum menemukannya dengan wawasan mereka. Sangat disayangkan bahwa Xiao Gu tidak ada di sini, karena dia pergi mencari seseorang yang baru untuk ditiru. Kalau tidak, dia mungkin bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Chen Shuang tidak bisa menolak antusiasme Yang Xiao, dan dengan demikian setuju untuk pergi bersama. Mereka pergi ke sebuah lembah. Itu benar-benar dipenuhi dengan pohon murbei biru, dan tampak seperti lautan biru yang luas pada pandangan pertama. Itu memang sangat indah, dan bahkan Empress, Heavenly Phoenix Divine Maiden, dan Bewitching Maiden Rou sangat menyukainya. Hun Yu secara alami adalah yang tidak biasa. Dia menguap karena bosan. Dia lebih suka makan beberapa stik drum ayam daripada membuang-buang waktu di sini. Apa yang menyenangkan tentang ini? Bukankah itu hanya daun pohon biru? Tepat pada saat ini, pohon murbei bergoyang, dan 7 pria berpakaian dengan gaya berbeda keluar dari hutan. Ketika mereka menemukan permaisuri dan yang lainnya, mata mereka langsung melebar saat mereka menatap. Keindahan seperti itu, terlalu indah, cek. Tidak heran saya mendengar burung gagak menangis saat saya bangun pagi ini. Jadi memang akan ada sesuatu yang menyenangkan terjadi hari ini. Di antara 7 orang, seorang pria muda berjubah hijau bertepuk tangan sambil mengamati permaisuri dan wanita lainnya. Tentu saja, fokusnya ditempatkan pada Empress, Hun Yu, dan Bewitching Maiden Rou. Bagaimanapun, ketiga wanita itu adalah yang paling cantik, dan fitur mereka juga yang paling membedakan. Para Ba Asteris Ngan itu ada di sini. Chapter 2104. Menambahkan drama. Yang Xiao mengerti situasinya. Sudah waktunya baginya untuk mengesankan.
Dia adalah orang pertama yang melangkah maju, takut Ling Han akan mengambil kesempatan ini sebagai gantinya. Jika Ling Han melangkah maju, bagaimana dia bisa mengesankan siapapun? Meskipun ketujuh orang ini semuanya tampak asing, berapa banyak orang yang berada di geng beruang setan? Jadi, wajar saja jika dia tidak mengenali mereka semua. Apa yang kalian coba lakukan? Dia menegur. Apa yang kita coba lakukan? Seorang pria muda bertanya dengan tawa nakal. Dia mengintip ke arah Permaisuri dan Hunyu, dan menjawab, kami jelas di sini untuk melakukan gadis-gadis ini. Hahaha. 6 orang di belakangnya semua tertawa terbahak-bahak. Bagus, Tuan Muda Bing. Bahkan ucapan biasa dari Tuan Muda Bing adalah emas. Ini adalah komentar yang bisa bertahan selama berabad-abad. Luar biasa, luar biasa. Keenam orang itu dengan sungguh-sungguh menyedot Tuan Muda Bing, menyebabkan dia merasa sangat sombong. Ling Han sedikit heran. Hal-hal tampak sedikit off. Dia melepaskan indera keilahiannya, mengirimkannya jauh ke kejauhan. Senyuman kemudian mengembang di wajahnya. Menarik. Dia mengesampingkan pemikiran untuk melangkah maju dan menggunakan kekerasan. Pada saat yang sama, dia samar-samar menggelengkan kepalanya pada Permaisuri dan Hunyu, memberi isyarat agar mereka tetap tenang. Permaisuri dan yang lainnya memang merasakan dorongan untuk menyerang. Orang ini benar-benar berani berbicara vulgar seperti itu di depan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Namun, karena Ling Han telah memberi isyarat agar mereka tetap tenang, pasti ada alasan untuk ini. Mereka akan menanggung ini sejenak. Kamu benar-benar berani melecehkan wanita yang tidak bersalah di siang hari bolong, benar-benar berani, Yang Xiao berkata dengan ekspresi sedingin es. Namun, dia tidak bisa tidak memberi mereka acungan jempol di benaknya. Seperti yang diharapkan dari sekelompok preman, mereka tidak perlu bertindak sama sekali, karena mereka secara alami adalah preman. Ekspresi Tuan Muda Bing tiba-tiba menjadi gelap, dan dia merenung, kamu sangat arogan. Ya, kamu benar-benar berani mengatakan omong kosong di hadapanku. Tepat, apakah Anda tahu siapa Tuan Muda Bing itu? Identitasnya akan membuatmu takut sampai mati, lupakan saja. Bunuh saja dia dan selesaikan. Bagaimanapun, Tuan Muda Bing telah mengembangkan minat pada wanita-wanita cantik itu. Aku akan melakukannya. Seorang pria melangkah maju. Dia berpakaian abu-abu, dan pakaiannya terlihat sangat biasa pada pandangan pertama. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menyadari bahwa pakaiannya sama sekali tidak biasa. Cahaya lembut dari formasi berdenyut, dan ini jelas merupakan pakaian yang berharga. Bocah, mati, pria itu meraung sambil melemparkan pukulan. Yang Xiao merasa lebih berterima kasih kepada Xiong Si. Kakak keempatnya benar-benar mau berinvestasi. Faktanya, dia bahkan telah menyiapkan pakaian yang begitu berharga untuk seorang preman belaka. Akting mereka terlalu realistis, pikiran-pikiran ini melintas di benaknya. Namun dia tidak ragu sama sekali saat dia menyerang sebagai tanggapan. Peng, 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 pertempuran sengit pecah, dan itu tidak lama sebelum Yang Xiao menang. Selain itu, ini adalah keuntungan luar biasa yang dia miliki. Mereka berdua berada di pesangon keempat, namun Yang Xiao adalah raja tingkat, sementara lawannya hanya seorang pembudidaya biasa. Dengan demikian, jurang pemisah di antara mereka dengan cepat menjadi jelas. Yang Xiao merasa sangat puas saat ini. Dia benar-benar menikmati pertunjukan ini. Hanya melihat betapa luar biasanya dia, peng, pukulan telapak tangannya mengenai dada pria itu, membuatnya tersandung ke belakang. Pada saat yang sama, dia bahkan memberikan kedipan yang berarti, sepertinya berkata, saudaraku, penampilanmu cukup bagus. Ketika Anda kembali, saudara keempat pasti akan menghadiahi Anda dengan baik. Aduh, pria itu mengerang saat dia mundur 30 langkah sebelum akhirnya berhenti. Ada rasa asin di mulutnya, dan ketika dia mengusapkan tangannya, dia melihat darah. Guier, ada apa? Yang lain bertanya. Pria itu marah ketika dia menunjuk Yang Xiao, dan berteriak, orang ini aneh. Dia menatapku. Apa? Para preman di belakang Tuan Muda Bing semuanya terpaku karena terkejut, menatap seorang pria. Seberapa aneh orang ini, Guier. Dia bahkan menyentuh dadamu saat itu, beberapa berseru kaget.
Wajah Gui Er berubah menjadi hijau karena jijik saat dia memegangi dadanya. Memang, mengapa dia bersikeras memukul dadaku? Ada begitu banyak tempat lain yang bisa dia targetkan, orang aneh. Sementara itu, Yang Xiao juga merasa benar-benar bingung. Ini bukan bagian dari rencana. Mengapa mereka memanggilnya aneh? Apa-apaan ini? Permaisuri dan yang lainnya akhirnya menyadari saat ini. Mereka berkomunikasi dengan Ling Han menggunakan akal surgawi mereka. Bertanya, orang-orang ini bukan dari geng beruang setan? Tidak, tidak, jawab Ling Han sambil menggelengkan kepalanya. Orang-orang dari Vicious Bear Gang masih berjalan ke sini, tapi aku sudah mengirim jiwa yang terpecah untuk menyebabkan masalah bagi mereka. Mereka tidak akan tiba dalam waktu dekat. Dia telah mengirim jiwa 9 surga apinya yang terbagi, dan dengan pemahamannya tentang peraturan waktu dan peraturan ruang, para penjahat tingkat duniawi yang memutuskan itu dijamin akan terperangkap di sana untuk waktu yang lama. Selain itu, meskipun waktu akan melambat bagi mereka, mereka tidak akan menyadarinya sama sekali. Jadi, 7 orang ini benar-benar preman? Penyihir Maiden Row bertanya dengan heran. Ling Han tersenyum sambil mengangguk. Hal-hal menjadi sedikit menarik sekarang. Orang ini cukup kuat. Kita perlu mengirim Brother Jun untuk berurusan dengannya. Semua preman berbalik untuk melirik pria yang relatif pendek. Dia tampak berusia 30-an, dan penampilannya sangat biasa. Namun, bahkan Tuan Muda Bing menjadi sedikit lebih hormat ketika dia berkata, "Saudara Jun, tolong tangani orang ini." Pria itu mengangguk dan menjawab, "Karena Tuan Muda Bing telah bertanya, saya tentu tidak punya alasan untuk menolak." Dia melangkah maju saat dia mengatakan ini, dan kilatan cahaya muncul di 10 jarinya. Anehnya, ada cincin di masing-masing jarinya, dan cincin ini semuanya hitam pekat seperti tinta. Yang Xiao tiba-tiba menjadi tegang. Dia bisa merasakan tekanan luar biasa yang memancar dari orang ini. Dia tidak bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Ini hanyalah intuisinya sebagai raja tingkat. *CK. Ini hanya pertunjukan. Apakah ada kebutuhan untuk menjadi begitu serius? Jika Anda ingin hidup, berlutut dan mohon pengampunan, kata Brother Jun dengan suara tenang. Dia meretakkan buku-buku jarinya saat mengatakan ini. Yang Xiao memasang ekspresi arogan, dan dia segera membenamkan dirinya dalam pertunjukan lagi. Aku, Yang Xiao, tidak pernah meminta maaf. Segera minta maaf kepada adik perempuan saya dan keempat wanita itu. Kalau tidak, aku akan membuatmu memahami teror kemarahanku. Kamu mencari kematian? Kakak Jun berkata sambil mencibir. Suara mendesing. Dengan sekejap, dia menyerbu ke arah Yang Xiao. Dia hanya pembudidaya pesangon keempat biasa? Yang Xiao sedikit heran. Dia jelas merasakan tekanan yang luar biasa dari orang ini, jadi bagaimana yang terakhir hanya pembudidaya pesangon keempat biasa? Yang Xiao tidak berani ceroboh, dan tangannya segera terbuka saat dia melepaskan teknik surgawi. Ledakan, kekuatan regulasi melonjak, dan kekuatan dao besar bertabrakan. Namun, bagaimana mungkin seorang pembudidaya pesangon keempat biasa menyaingi tingkat raja? Jadi, tidak lama sebelum Brother Jun juga didorong ke belakang. Namun, Tuan Muda Bing dan yang lainnya tidak tampak khawatir tentang hal ini sama sekali. Seolah-olah mereka memegang kepercayaan yang tak tergoyahkan pada Brother Jun ini. Yang Xiao juga menganggap ini bisa dimengerti. Lawannya kemungkinan besar mengenakan sikap ini untuk memperkuat efek kinerja mereka. Dari kelihatannya, dia memang terlalu memikirkan banyak hal. Orang ini kemungkinan besar memiliki janin surgawi, janin beracun, tambah permaisuri. Menjijikkan, Huniu berkata dengan jijik. Janin beracun juga merupakan jenis janin surgawi. Namun, mereka adalah jenis janin surgawi yang sangat unik. Janin surgawi juga bisa menjadi kuat atau lemah. Divine fetusnya terlalu lemah, jadi kemungkinan besar dia hanya bisa melancarkan satu serangan dengannya. Jadi, dia menunggu kesempatan, kata Ling Han sambil mengamati pertempuran. Bagaimanapun, sudah hampir waktunya untuk menentukan kemenangan dan kekalahan.
Yang Xiao sudah menjadi tidak sabar. Lagi pula, kekuatannya hanya bisa disorot jika dia meraih kemenangan dalam 2 atau 3 pertukaran. Jadi, mengapa mereka menyeret pertempuran ini begitu lama? Dia meraung marah saat dia meninggalkan pertahanannya dan menerjang Brother Jun. Setelah meninggalkan pertahanannya, kekuatan ofensifnya secara alami meningkat dengan jumlah yang eksplosif. Ledakan, dia seperti gelombang pasang saat dia menyerang Brother Jun. Meledak, saudara Jun meraung. Dia tidak terganggu sedikit pun. Bahkan, senyum tipis menyebar di wajahnya. Ini adalah senyum ejekan yang ekstrim. Cincin di jarinya meledak, menyebabkan gumpalan asap hijau membanjiri sekitarnya. Pada saat ini, Yang Xiao akhirnya mengerti sumber ketidaknyamanannya. Asap hijau ini pasti penuh dengan racun ekstrim yang bisa langsung membunuh atau melukainya. Bagaimanapun, dia pasti harus menghindari asap hijau ini. F*CK, ini benar-benar berbeda dari apa yang kita sepakati. Bagaimana kinerja kalian? Mengapa Anda secara acak menambahkan drama untuk diri sendiri? Apakah Anda masih ingin tinggal di geng atau tidak? Chapter 2105. Art, saya telah membuat kesalahan. Namun, Yang Xiao dengan tergesa-gesa menyerbu ke depan, dan dia bahkan telah meninggalkan semua pertahanannya. Karena itu, bagaimana dia bisa menghindar sekarang? Tapi saya telah mengorbankan pertahanan saya untuk melepaskan serangan ini, jadi bagaimana Anda akan memblokir saya? Kamu jelas dimaksudkan untuk menjadikanku pahlawan, namun kamu membuat ini menjadi kerugian bagi kedua belah pihak. Apa yang sedang kamu lakukan? Yang Xiao tidak bisa membantu tetapi mengaum pada kurangnya profesionalisme orang-orang ini di benaknya. Apa yang dilakukan Xiongxi? Bukankah mereka sudah membicarakan ini beberapa hari yang lalu? Namun, dia masih mengirim amatir seperti itu untuk tampil hari ini. Peng! Telapak tangan Yang Xiao lebih cepat dari asap hijau saat menghantam dada Brother Jun. Awalnya, dia hanya ingin melukai lawannya. Lagi pula, ini hanya pertunjukan. Namun, dalam kemarahannya, dia tidak menarik kembali sebagian besar kekuatannya. Jadi serangannya pasti akan memberikan luka parah pada lawan-lawannya. Namun, ketika telapak tangannya dipukul, dada Brother Jun langsung menjadi sangat lembut dan fleksibel. Yang Xiao sangat tercengang saat dia menatap Brother Jun yang berubah menjadi genangan cairan hijau. Aroma manis yang harum tercium di hidungnya. Ini adalah aroma yang bisa langsung membuat orang tidak sadarkan diri. Fisik beracun, dia segera berseru dalam pikirannya. Ini adalah jenis janin surgawi, jenis yang sangat langka pada saat itu. Jadi begitulah adanya, dia akhirnya menyadari. Lawannya sengaja menariknya untuk melancarkan serangan gegabah sehingga dia bisa melepaskan racunnya untuk menyerangnya. Sementara itu, dia juga akan mengandalkan Divine Fetusnya untuk menghadapi serangannya. Janin surgawi ini sangat lemah, namun masih lebih dari cukup untuk menghadapi serangannya. Adapun Yang Xiao, situasinya sangat menyedihkan. Sialan, kalian menganggap pertunjukan ini terlalu serius, tidak ada yang menyuruhmu bertarung dengan nyawamu. Oke, kalian terlalu tidak profesional, kamu jelas dimaksudkan untuk dikalahkan olehku. Jadi mengapa kamu berbalik untuk mengalahkanku? Peng, asap hijau menjilat, benar-benar menelan Yang Xiao. Ketika asap hijau berlalu, Yang Xiao sudah jatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya kejang-kejang, dan dia tampak menderita rasa sakit yang luar biasa. Racunku disebut Silendeat and Extermination, dan ini adalah racun mayat yang aku ekstrak dari mayat seorang celestial. Mereka yang terkena racun ini akan diselimuti aura kematian yang membuat mereka tidak bisa bergerak. Bahkan jika mereka menginginkan kematian, mereka tidak akan memiliki cara untuk mati. Hanya setelah menderita rasa sakit yang luar biasa selama 3 hari 3 malam mereka akan berubah menjadi mayat kering, kata Brother Jun dengan suara tenang. Tubuhnya sudah kembali normal, hanya saja dia menjadi sedikit pucat. Kekuatan Divine Fetusnya benar-benar sangat lemah. Dengan demikian, melepaskan serangan dengan itu juga telah menghabiskan semua kekuatannya dan memberikan tekanan yang signifikan pada tubuhnya. Dia merasa sangat tidak sehat saat ini. Brengsek, Yang Xiao tidak bisa berbicara, jadi dia hanya bisa memelototi orang ini dengan marah.
Apa maksudnya ini? Apa artinya ini? Anda dimaksudkan untuk tampil? Namun apa yang Anda lakukan sekarang? Anda bahkan melepaskan kematian dan pemusnahan diam pada saya, membasmi seluruh keluarga sialan Anda. Orang-orang ini terlalu tidak profesional. Ketika dia kembali, dia pasti akan memprotes saudara keempatnya. Kakak yang Chen Shuang berseru. Pikirannya agak lambat, dan dia baru sadar saat ini. Karena Yang Xiao telah menikmati keuntungan sepanjang waktu, dia tidak menyangka bahwa dia akan runtuh begitu tiba-tiba. Hahaha, Tuan Muda Bing tertawa terbahak-bahak. Bagaimana itu? Apakah ada orang lain yang menolak untuk menyerah? Dia menginjak kepala Yang Xiao, dan dia bahkan menekan dengan kakinya, menyebabkan kepala Yang Xiao sedikit berubah bentuk. Kakak senior yang Chen Shuang berseru prihatin. Ini bukan karena dia menyukainya, tetapi karena mereka berasal dari sekte yang sama. Dia buru-buru menoleh ke Ling Han, dan berkata, "Tolong selamatkan kakak laki-lakiku." Ling Han tersenyum sebagai jawaban. Berkata, "Ini bukan masalah besar. Kulitnya tebal, jadi dia tidak akan mati karena ini." Yang Xiao hampir pingsan karena marah. Apakah ini masalah kematian atau tidak? Ini terlalu memalukan. Mungkin orang-orang bodoh ini telah membuat kesalahan dan mengira Ling Han adalah dia, jadi mereka menunggu Ling Han melangkah maju untuk menyelamatkan wanita cantik. F***CK. Dari mana orang-orang bodoh ini? Mereka benar-benar buta. Banyak dari mereka, ketuk, ketuk, ketuk. Terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa saat 9 orang merangkak keluar dari hutan murbei biru. Seperti Tuan Muda Bing dan yang lainnya, orang-orang ini memancarkan aura preman. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menulis kata preman di dahi mereka untuk melengkapi penampilan mereka. Oh, betapa cantiknya wanita-wanita itu. Biarkan saudara ini 9 orang segera mulai mengganggu permaisuri dan yang lainnya ketika mereka tiba. Namun mereka tidak bisa menahan perasaan heran ketika mereka melihat Yang Xiao tergeletak di tanah. Mengapa protagonis terbaring di tanah? Bagaimana mereka masih bisa melanjutkan pertunjukan ini? Meskipun Yang Xiao tidak bisa bergerak, karena dia menghadap ke arah ini, dia masih bisa melihat semuanya dengan jelas. Dari 9 orang ini, dia bisa mengenali setidaknya 4 dari mereka. Apalagi pemimpin mereka tidak lain adalah Xiao Cheng. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar, saya telah membuat kesalahan. 7 orang saat itu sama sekali bukan dari geng beruang setan, mereka adalah preman sejati, F***CK. Tidak heran mereka begitu kejam dan ganas, mereka tidak berakting sama sekali. Terkesiap, dia tidak bisa membantu tetapi menarik napas dingin lagi. Karena itu masalahnya, bukankah dia menghadapi bahaya kematian di tangan Tuan Muda Bing? Dia sangat menyadari betapa mendominasi tuan-tuan muda ini. Mereka tidak akan menutup mata untuk membunuh orang. Jika dia mengungkapkan identitas istana surgawi Seinnya, orang-orang ini pasti tidak akan berani menyentuhnya. Bahkan, mereka akan berlutut ketakutan dan memohon pengampunan. Namun, masalahnya adalah dia tidak bisa berbicara sama sekali sekarang. Dia juga tidak bisa melepaskan akal sehatnya, dan dia seperti mayat hidup. Orang-orang dari Vicious Bear Gang tersendat. Apa yang terjadi? Pertunjukannya sudah selesai sebelum mereka tiba. Selain itu, protagonis telah dikalahkan. Buru-buru, cepat dan selamatkan Tuan Muda Yang. Mereka buru-buru berteriak. Mereka kemudian menyerbu ke depan untuk berhadapan dengan Tuan Muda Bing dan yang lainnya. Senyum menyebar di wajah Ling Han. Dia menoleh ke Chen Shuang dan berkata, "Lihat, dia punya banyak teman. Dia tidak membutuhkan bantuan kita sama sekali." Tuan Muda Bing berpunuk dan berkata, "Siapa kalian? Kamu berani bertindak dengan keberanian seperti itu di hadapanku? Siapa yang peduli padamu? Cepat dan lepaskan Tuan Muda Yang." Xiao Cheng berteriak. "Kamu benar-benar berani menyebut orang lain sebagai Tuan Muda sebelum aku?" Tuan Muda Bing berkata dengan ham. "Saya sangat marah, dan konsekuensinya sangat parah." Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan suara mengerikan, bunuh mereka semua. Seperti yang Anda inginkan, Tuan Muda." Para preman di belakangnya segera menerjang ke depan. Namun, Saudara Jun mundur. Setelah menggunakan kekuatan Divine Fetusnya, dia sekarang dalam kondisi yang sangat lemah dan rapuh. Kecakapan pertempurannya jauh lebih rendah dibandingkan sebelumnya,
jadi dia secara alami tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran ini. Mati, selamatkan Tuan Muda Yang, Xiao Cheng dan yang lainnya meraung. Mereka menghunus pedang dan pedang mereka saat mereka menyerang ke depan. Melekat, dentang, pertempuran kacau langsung terjadi. Orang-orang ini awalnya dimaksudkan untuk dikalahkan oleh protagonis heroik, namun dengan gemetar, mereka telah menjadi pahlawan yang mencoba menyelamatkan kecantikan. Ini adalah transformasi yang luar biasa. Menarik, sangat menarik. Ling Han mengambil beberapa bangku kayu dari menara hitam. Dia menyerahkannya kepada permaisuri, Hu Niu, dan yang lainnya. Pada saat yang sama, dia bahkan mengambil beberapa biji bunga matahari untuk dimakan. Chen Xuangshuang bingung melihat ini. Kalian terlalu tenang, bukan? Semua orang sedang bertarung sekarang, dan jadilah jika Anda tidak membantu. Namun, Anda mengemil biji bunga matahari sambil menonton. Apakah Anda masih peduli dengan perasaan orang lain? Jangan khawatir, duduklah, kata Ling Han sambil mengambil bangku lain. Saat dia melakukan ini, dia juga memberikan beberapa biji bunga matahari. Hah, biji bunga matahari spiritual, Chen Xuangshuang segera berseru. Dia memiliki mata yang cukup tajam. Bunga matahari spiritual adalah obat surgawi, dan benih mereka lebih dari esensi. Dengan demikian, mereka sangat berharga. Usia pengobatannya hanya sekitar 1 miliar tahun. Itu tidak cukup matang untuk pil alkimia, jadi perlakukan saja sebagai camilan, kata Ling Han sambil tersenyum. Perlakukan obat-obatan surgawi sebagai camilan, Chen Xuangshuang tercengang. Meskipun obat-obatan surgawi berusia 1 miliar tahun memang tidak cukup untuk disebut ramuan hebat, masih terlalu boros untuk memperlakukannya sebagai makanan ringan belaka. Namun, dia menyukai ini. Bagaimanapun, pikirannya sangat sederhana. Dia hanya di pesangon ketiga, dan dia jauh lebih lemah dari Yang Xiao. Jadi, karena bahkan Yang Xiao bukan tandingan orang-orang ini, bantuan apa yang akan dia berikan? Karena itu, pertarungan ini bisa ditangani oleh orang lain. Dia hanya akan duduk dan menikmati pertunjukan agar dia tidak memperburuk keadaan. Dan dengan demikian, dia juga duduk dan mulai mengemil biji bunga matahari saat dia menyaksikan pertempuran. **CK. Saya masih terbaring di sini dengan hidup dan mati saya tergantung pada keseimbangan. Ratapan menyedihkan terdengar di benak Yang Xiao. Chapter 2106. Kebenaran. Lezat, kinerja yang luar biasa, menyenangkan. Ling Han dan yang lainnya semuanya bisa dianggap sebagai orang yang tidak bisa diandalkan. Mereka terus mengudap biji bunga matahari saat mereka menyaksikan pertempuran. Ini benar-benar cara yang baik untuk menghabiskan waktu. Sementara itu, meskipun hanya ada 5 orang dari pihak Tuan Muda Bing dalam pertempuran, masing-masing dari mereka berada pada tahap puncak dari pesangon pertama. Kecakapan pertempuran mereka lebih unggul, jadi tidak lama sebelum mereka menekan Xiao Cheng dan yang lainnya. Sekumpulan sampah membunuh mereka semua, mati. Mereka penuh dengan niat membunuh, dan mereka kejam saat menyerang. Mereka akan membunuh Xiao Cheng dan yang lainnya. Puh, puh, puh. Darah menyembur ke udara, dan anggota badan yang terputus menari-nari di langit. Kecakapan pertempuran orang-orang dari geng beruang setan sangat tidak merata. Jadi bagaimana mereka bisa menyaingi kekuatan 5 orang ini? Mereka langsung hancur dalam kekalahan. Setelah sekitar selusin pertukaran, 3 dari mereka runtuh, mati. Chen Xuangshuang tidak bisa mempertahankan ketenangannya lagi. Terlepas dari seberapa sederhana pikirannya, dia tidak bisa tetap teguh setelah melihat orang-orang itu terbunuh. Sementara itu, Ling Han menyilangkan kakinya sambil tersenyum, dan berkata, "Jangan khawatir. Ini hanya 2 anjing yang saling menyerang." Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Kakak seniormu mengenal kelompok yang datang kemudian, dan dia awalnya berencana untuk membuat mereka melecehkanmu. Pada saat itu, dia kemudian akan melangkah maju dan memainkan pahlawan yang menyelamatkan keindahan. Namun, tanpa diduga, beberapa orang datang untuk merusak pertunjukan baiknya, yang telah menyebabkan situasi sekarang. Aku tidak percaya padamu." Chen Xuangshuang segera berteriak.
dia tidak akan membiarkan kakak laki-lakinya difitnah seperti ini. Apakah saya berbicara omong kosong atau tidak? Saya mendorong Anda untuk memikirkannya sendiri dengan hati-hati, kata Ling Han. Chen Xuangshuang dengan hati-hati merenungkan ini, dan dia segera menemukan beberapa poin yang mencurigakan. Misalnya, tuan muda yang jelas-jelas bersikap lunak pada bawahan tuan muda Bing pada awalnya. Ini tidak seperti dia. Selain itu, Xiao Cheng dan yang lainnya juga bertindak seperti preman ketika mereka tiba, dan mereka bahkan berbicara untuk melecehkan mereka. Namun, setelah melihat tuan muda yang di tanah, mereka segera mengubah sikap mereka. Setelah menghilangkan semua kemustahilan, tidak peduli seberapa tak terbayangkan hasilnya, itu akan tetap menjadi kebenaran, kakak senior yang sebenarnya orang yang seperti itu. Tercela, tak tahu malu, kotor, Chen Xuangshuang memang berpikiran sederhana. Namun, ini berbeda dari menjadi bodoh. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi murid Istana Suci Surgawi? Dia segera kembali ke tempat duduknya. Saat dia melirik Yang Xiao, kemarahan di benaknya semakin membara. Dia benar-benar ingin mencuri hatinya seperti ini, betapa tidak masuk akalnya, jika dia begitu mudah dipindahkan. Dia akan menikahi seseorang jutaan tahun yang lalu, ini tidak sesederhana ini. Ling Han melanjutkan dengan suara santai. Bersama dengan Vicious Bear Gang. Oh, benar, kelompok preman yang datang belakangan adalah dari Vicious Bear Gang. Bagaimanapun, dia sudah merencanakan ini dengan mereka. Setelah menangkapmu, mereka akan memberimu afrodisiak atau yang lainnya. Betapa tak tahu malu, Chen Xuangshuang menegur dengan marah. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menginjak wajah Yang Xuang. Ekspresi sedikit heran menyebar di wajah Yang Xiao. Bukannya dia tidak terlalu terkejut, tetapi karena otot-ototnya terlalu kaku dan kaku saat ini, membuatnya tidak bisa menggerakkannya. Ada keterkejutan yang luar biasa di benaknya. Bagaimana Ling Han tahu tentang ini? Kamu bahkan lebih tak tahu malu dariku, Tuan Muda Bing berkata sambil menginjak wajah Yang Xiao. Aku hanya mencoba menangkap mereka dengan paksa. Tapi kamu, bahkan orang jahat tidak mencoba menipu orang lain seperti ini, terimalah penghinaanku. Yang Xiao merasa sangat frustrasi sehingga dia ingin mati. Dia benar-benar dipandang rendah oleh Tuan Muda Bing. Xiao Cheng tiba-tiba meraung marah. Ledakan aura hitam tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Ini bukan kabut atau asap, namun sangat tebal dan padat. Aura ini membanjiri area seluas 9 meter di sekitar tubuhnya, dan hampir sepenuhnya menutupi sosoknya. Namun, auranya langsung menjadi beberapa kali lebih kuat, dan seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Ling Han langsung berdiri. Bukan kekuatan Xiao Cheng yang mengejutkannya. Pada kenyataannya, dia tidak akan terkejut bahkan jika Xiao Cheng 10.000 kali lebih kuat. Sebaliknya, dia sudah sangat akrab dengan aura ini. Ini adalah sistem kultivasi yang lain. Ling Han mengingat pulau yang dia kunjungi, dan dia mengingat bagaimana orang-orang di sana akan menerima mereka yang telah menderita bencana di laut. Mereka akan memikat orang-orang ini ke dalam kegelapan, memanipulasi mereka untuk mempercayai apa yang disebut dewa mereka. Mereka akan memperkenalkan mereka ke sistem kultivasi lain, dan ini untuk menggulingkan langit dan bumi saat ini. Beberapa orang yang selamat telah meninggalkan pulau itu sejak lama, dan mereka menyebarkan kepercayaan yang disebut dewa di alam surga ini. Mereka juga menganjurkan sistem kultivasi yang berbeda, sehingga memutuskan fondasi langit dan bumi saat ini. Tentu saja, advokasi ini secara alami tidak dapat terjadi di antara sekte besar dan kuat. Sebaliknya, itu hanya akan terjadi di antara pembudidaya tingkat rendah. Ling Han awalnya berpikir bahwa sistem kultivasi ini hanya akan menyebar di antara mereka yang berada di bawah tingkat surgawi. Namun, dari kelihatannya, dia terlalu optimis. Situasinya sudah sangat mengerikan. Bagaimanapun, transformasi Xiao Cheng langsung mengubah gelombang pertempuran. Saudara Jun juga telah mengalahkan Yang Xiao menggunakan elemen kejutan. Kalau tidak, dengan bagaimana tingkat raja dapat mendominasi pembudidaya biasa, bagaimana Yang Xiao bisa dikalahkan dan ditangkap? Sekarang, Xiao Cheng melakukan hal yang sama. Ledakan, Xiao Cheng seperti Raja Iblis dari dunia yang gelap. Meskipun dia jelas tidak memanggil kekuatan regulasi apapun, setiap serangannya penuh dengan kekuatan penghancur. Tidak ada yang berani menghadapi serangannya secara langsung.
dan mereka hanya bisa melarikan diri dalam keadaan kacau. Xiao Cheng menyerang Tuan Muda Bing, dan Saudara Jun segera melangkah maju dalam upaya untuk memblokirnya. Namun, bagaimana kekuatan pertempurannya bisa menyaingi Xiao Cheng? Dia mengertakkan gigi, dan 10 cincin segera muncul di jarinya lagi. Dengan retakan, cincin-cincin ini meledak serempak, mengirimkan gumpalan asap hijau ke sekitarnya. Namun, Xiao Cheng tidak menghindar atau menghindar, dan tangannya menusuk dada Brother Jun seperti pedang setajam silet. Brother Jun mengaktifkan teknik yang sama lagi, mengubah tubuhnya menjadi cairan hijau beracun. Selama tingkat kultivasi mereka setara, tidak ada yang bisa berharap untuk melukainya ketika dia dalam bentuk ini. Tentu saja, tak terkalahkan, ini hanya bisa bertahan sebentar. Terlebih lagi, dipaksa untuk mengaktifkan kekuatan Divine Fetus-nya 2 kali sehari, dia pasti akan menderita luka parah. Puh! Tangan Xiao Cheng menusuk ke bawah, menyebabkan air mancur darah menyembur ke udara. Fisik beracun Brother Jun sama sekali tidak berguna untuk melawannya. Saudara Jun memasang ekspresi bingung saat dia menatap lawannya. Dia bisa merasakan bahwa hatinya sudah hancur. Selain itu, kekuatan kehancuran yang tak terlukiskan menyebar dari hatinya ke dalam pikiran dan akal surgawinya. Ini adalah kekuatan yang tak terhentikan. Dalam sekejap, indera surgawinya benar-benar dilenyapkan menjadi ketiadaan. Dia dipenuhi dengan kesedihan dan kekesalan. Bahkan janin surgawinya gagal memblokir serangan ini, mustahil. Jika dia tahu ini sebelumnya, dia pasti tidak akan datang ke sini. Dia hanya ingin menunggangi ekor mantel klan panjang, dan dia jelas tidak ingin mengorbankan hidupnya untuk mereka. Ling Han goyah sejenak sebelum menyadari. Meskipun janin surgawi sangat kuat, dan meskipun fisik beracun Brother Jun dapat memungkinkannya untuk menahan semua kemampuan untuk sesaat, kemampuan ini hanya mengacu pada peraturan langit dan bumi ini. Namun, Xiao Cheng milik sistem kultivasi lain, jadi dia secara alami tidak akan terpengaruh oleh janin surgawi ini. Ini adalah 2 langit dan bumi yang kontras. Ini adalah kebuntuan antara 2 langit dan bumi yang berbeda. Tuan Muda Bing buru-buru lari ketakutan. Untungnya, target Xiao Cheng hanya Yang Xiao, jadi dia tidak mengejar, membiarkan Tuan Muda Bing melarikan diri. Xiao Cheng segera menyambar Tuan Muda Yang, berteriak, Tuan Muda Yang, jika Yang Xiao bisa, dia pasti akan melompat dan dengan marah menamparkan orang ini. Apakah kamu benar-benar buta? Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku telah diracuni, dan tidak dapat berbicara atau bergerak sama sekali? Apa yang kamu teriakkan? Cepat dan temukan seseorang untuk merawatku. Namun, sangat disayangkan bahwa kecerdasan Xiao Cheng benar-benar terbatas. Dia terus berteriak tanpa tujuan, tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ayo pergi, Tuan Muda Bing berteriak. Dia meminta semua temannya yang bejat untuk pergi. Mereka memang bukan tandingan Xiao Cheng dan yang lainnya. Namun, Xiao Cheng tidak mengejar, karena pikirannya benar-benar terfokus pada bagaimana menghadapi Yang Xiao. Jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada Yang Xiao, dia pasti akan dipukul sampai mati oleh Xiongxi. Yang Xiao secara alami tidak terlalu berharga. Namun, dia adalah bidak catur dan bibit. Dia adalah seseorang yang akan menggulingkan istana surgawi Sein di masa depan. Dia akhirnya sadar pada saat ini, dan dia buru-buru mengangkat Yang Xiao. Dia akan membawanya ke Vicious Bear Gang. Tunggu, kata Ling Han sambil mengangkat tangan untuk memblokirnya. Chapter 2107. Siapa di atas Anda? Kenapa kamu memblokirku? Xiao Cheng bertanya dengan keras. Matanya berkobar dengan niat membunuh. Siapapun yang menghentikannya menyelamatkan Yang Xiao adalah musuhnya. Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, ayo, mari kita mengobrol. Mengobrol? Tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Xiao Cheng berkata. Suaranya ganas saat dia melanjutkan, jika kamu tidak minggir, aku akan membunuhmu. Sudah berapa lama kamu berlatih metode kultivasi ini? Ling Han bertanya. Ekspresinya tenang dan ramah, dan seolah-olah dia sedang mengobrol dengan seorang teman. Kesal,
Xiao Cheng meraung. Dia segera melancarkan serangan ke Ling Han. Ling Han dengan santai menjawab dengan serangannya sendiri. Serangan Xiao Cheng segera diblokir. Namun, Xiao Cheng secara alami tidak akan menyerah begitu saja. Peng, peng, peng. Dia terus menyerang, namun dia tidak mampu menembus pertahanan Ling Han sama sekali. Dia hanya menyerang dengan sia-sia. Hu Niu menjadi tidak sabar, dan dia tiba-tiba melompat dari tempat duduknya. Dia meraih leher Xiao Cheng sebelum membantingnya ke tanah lagi dan lagi. Peng, peng, peng. Xiao Cheng kehilangan kesadaran setelah hanya beberapa bantingan. Yang Xiao melihat semua ini, dan pikirannya langsung mati rasa karena ketakutan. Ternyata, orang-orang ini sangat kuat. Namun, dia sebenarnya berani menargetkan ketiga wanita itu. Dia telah mencari kematian, untungnya, karena alasan ini dan itu, dia tidak menyalahkan Ling Han. Kalau tidak, dia pasti akan terbunuh. Sekarang, bagaimanapun, dia masih memiliki secercah harapan. Ling Han melirik Yang Xiao sebelum mengulurkan tangan. Dia kemudian mengaktifkan kekuatan sumber kayu dan menekan racun di tubuh Yang Xiao. Tingkat kultivasinya jauh di atas Brother Jun, dan dia lebih memiliki kekuatan sumber kayu. Jadi, menekan atau bahkan menghapus racun ini semudah mungkin. Siapa kamu di dunia ini? Yang Xiao bertanya setelah mendapatkan kembali kemampuan untuk berbicara. Dia segera menyuarakan pertanyaan terbesarnya. Bagaimana mungkin orang-orang ini menjadi kerabat Ling Jiangsui? Bergabung dengan pasukan Ling Jiangsui? Ini terlalu tidak masuk akal. Hanya seseorang yang berpikiran sederhana seperti Chen Xuangshuang akan percaya ini. Ling Han menamparkan wajah Yang Xiao, dan tersenyum berkata, "Aku yang bertanya, bukan sebaliknya, mengerti?" Dia tidak mengancam Yang Xiao, namun dia dipenuhi dengan aura yang bermartabat dan tangguh yang langsung membuat punggung Yang Xiao merinding. Dipahami, Yang Xiao buru-buru berkata sambil mengangguk. "Baiklah, ceritakan tentang pengalamanmu beberapa hari terakhir ini," perintah Ling Han dengan suara tenang. Yang Xiao ragu-ragu sejenak, namun, hawa dingin langsung mencengkeram hatinya. Tatapan Ling Han terlalu menakutkan, dan itu membuatnya merasakan bahaya kematian. Dia buru-buru menceritakan pengalamannya dari beberapa hari terakhir. Asteris ngan, Chen Xuangshuang meraung marah. Asteris ngan ini tidak hanya ingin menipunya, tetapi dia bahkan ingin memberinya afrodisiak. Dia benar-benar pantas mati. Ling Han menyuruh permaisuri untuk menenangkan Chen Xuangshuang. Yang lebih dia pedulikan adalah apa yang terjadi setelah dia pergi hari itu. Ada patung raksasa di bawah desa, dan selama seseorang dengan tulus berdoa di depan patung ini, mereka akan mendapatkan berkah dan kekuatannya. Ling Han bergumam, ini identik dengan pulau rute pendakian. Mereka akan memikat orang dengan kekuatan yang mudah didapat terlebih dahulu, dan ketika orang-orang ini menjadi kecanduan, mereka akan meyakinkan mereka untuk meninggalkan sistem kultivasi mereka saat ini, dan mengadopsi yang baru. Xiongxi pasti menyimpan niat jahat. Dia ingin menggunakan Yang Xiao untuk menyusup ke istana surgawi Sein. Jika ini terjadi dari generasi ke generasi, sangat mungkin bahwa kekuatan surga ke-8 ini pada akhirnya akan dikalahkan. Tangan kekuatan gelap ini telah bergerak menuju sekte yang kuat seperti istana surgawi Sein. Situasinya jauh lebih buruk daripada yang dibayangkan Ling Han. Ling Han dengan santai melambaikan tangannya. Ledakan api tanpa henti menyapu, langsung membakar Yang Xiao menjadi abu. "Kenapa kamu membunuhnya?" Chen Xuangshuang bertanya dengan bingung. "Jika aku tidak membunuhnya, untuk apa aku meninggalkannya?" Ling Han bertanya sambil tersenyum. "Ayo pergi, ayo mengobrol dengan pemimpin geng beruang setan. Semoga dia ikan besar." "Oh, benar, kenapa Xiao Gu tiba-tiba menghilang di saat seperti ini?" Mereka berangkat ke desa kecil. Ling Han sudah mengunjungi desa ini sekali, jadi kembali tentu saja sangat mudah. Mereka hanya butuh setengah hari untuk tiba. Peng, dengan lambaian tangannya, Ling Han melemparkan Xiao Cheng ke depan. Xiao Cheng meluncur ke seberang jalan desa, mengukir parit yang dalam. Semua orang di desa langsung menghentikan apa yang mereka lakukan untuk menatap Ling Han.
Mereka semua penuh dengan aura kekerasan. Panggil pemimpinmu, kata Ling Han dengan tenang. Haha, dari mana orang yang berani ini? Anda benar-benar berani menerobos masuk ke desa beruang setan kami dengan beberapa wanita cantik. Apakah Anda mencari kematian? Seseorang di desa segera berkata sambil tertawa keras. Ling Han menjentikkan jarinya. Suara mendesing, semburan cahaya pedang menyapu udara, mengirimkan kolom darah ke langit. Kepala orang itu terlepas dari lehernya. Lututnya tertekuk, dan mereka membentur tanah. Tubuhnya yang tanpa kepala kemudian mencondongkan tubuh ke depan dan menghantam tanah, mengirimkan segumpal debu ke udara. Dia sudah mati. Keheningan mematikan menyelimuti desa. Teriakan menggelegar kemudian meletus, dan penduduk desa menjadi liar karena marah. Orang luar benar-benar berani menerobos dan membunuh seseorang. Ini adalah provokasi yang terang-terangan. Bunuh dia, perksa wanitanya. Ledakan, mereka semua menyerang Ling Han, mengacungkan pedang dan pedang mereka saat melakukannya. Ling Han mengangkat tangan. Weng, semburan cahaya pedang meledak, berubah menjadi beberapa ratus semburan cahaya pedang saat itu terjadi. Cahaya pedang membanjiri seluruh langit. Ketika semburan cahaya pedang ini menghilang, tidak ada satu orang pun di jalan yang dibiarkan hidup. Ling Han melangkah maju. Dia tahu di mana Xiongxi tinggal. Namun, apakah yang terakhir hadir atau tidak adalah pertanyaan lain. Tidak lama kemudian mereka sampai di tempat tujuan dan berhenti. Ini karena Xiongxi sudah menunggu mereka di depan pintunya. Saya Xiongxi. Salam, semuanya. Xiongxi seperti pria yang anggun dan penuh hormat saat dia menyapa mereka. Dia tidak tampak seperti orang yang kasar sama sekali. Bolehkah saya tahu bagaimana saya menyinggung Anda sampai pada tahap menjadi begitu kejam? Ling Han tersenyum tipis saat dia menjawab, aku tidak suka penampilan mereka. Bagaimana ini alasannya? Tidak suka tampilan mereka? Bagus. Xiongxi berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Saat dia tertawa, 7 pria langsung muncul, 3 di kiri Ling Han dan 4 di kanannya. Ekspresi Xiongxi langsung berubah menjadi salah satu kekejaman, dan dia berkata, aku juga tidak suka penampilan kalian, jadi aku akan membunuh kalian semua. Saat dia mengatakan ini, 7 orang menyerang serempak, menyerang Ling Han dan yang lainnya. Ketujuh orang ini adalah pilar dari Vicious Bear Gang, dan mereka semua adalah elit Yang Sol. Dengan demikian, dengan bekerja sama, mereka yakin bisa meraih kemenangan. Ling Han dengan santai mengangkat tangannya. Weng, kekuatan peraturan berubah menjadi pedang yang menebas 7 orang. Mereka langsung jatuh ke tanah, dan dunia di sekitar mereka langsung menjadi damai dan tenang kembali. Ekspresi ganas Xiongxi langsung menghilang, dan dia berkata, saudaraku, mari selesaikan masalah ini dengan damai. Dia seperti anjing yang patuh, dan dia terus membungkuk pada Ling Han saat dia berbicara. Saudaraku, bagaimana saya harus merujuk Anda? Namun, ketika dia meluruskan tubuhnya, suara mendesing, semburan cahaya hitam keluar dari dadanya, menusuk Ling Han. Cahaya ini tidak mengandung kekuatan regulasi, namun tampak seperti dunianya sendiri. Itu berisi peraturan unik, dan seolah-olah itu bisa memutuskan semua materi di dunia ini. Ling Han mengulurkan tangan. Weng, kolom cahaya hitam berhenti di depannya, tidak dapat maju lebih jauh. Kekuatan kegelapan, katanya dengan suara samar. Dia memandang Xiongxi, menempatkannya di bawah segunung tekanan. Xiongxi mengerang saat warna wajahnya memudar. Bagaimana orang ini begitu kuat? Xiongxi berada di Yin Sol, dan lawannya juga berada di Yin Sol. Terlebih lagi, yang pertama telah mengaktifkan teknik rahasia, dan dia lebih banyak menerima berkah dari dewa. Tambahkan ke elemen kejutan itu, dan dia seharusnya membuat Ling Han lengah. Lupakan, siapa yang di atasmu? Ling Han bertanya. Saudaraku, aku hanya menyukai wanita. Saya tidak suka laki-laki. Bagaimana bisa ada seseorang di atasku, kata Xiongxi. Dia terus bertindak bodoh dan berbicara omong kosong. Ling Han mengangkat tangannya lagi. Astaga, semburan cahaya pedang menyapu ke depan,
langsung memutuskan salah satu lengan Xiongxi. Xiongxi berteriak kesakitan. Chapter 2108. Timbal yang mengagumkan. Siapa yang di atasmu? Ling Han bertanya lagi. Suaranya sangat tenang, namun sekarang membawa sedikit niat membunuh. Dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan, terutama kepada para pembudidaya dari sistem kultivasi lainnya. Mereka semua adalah parasit dari alam surgawi. Xiongxi memasang ekspresi bertentangan, namun mulutnya tetap tertutup rapat. Kau tidak akan mengatakannya, ya? Ling Han merenung sejenak sebelum berkata, kalau begitu tidak ada pilihan selain memperkasteris sapan asterisnya. Xiongxi ketakutan mendengar ini. Dari rasa sakit yang tidak bisa dia tahan, diperkasteris sa pasti salah satunya. Namun, setelah mengingat hukuman untuk pengkhianatan, seluruh tubuhnya menggigil ketakutan. Mulutnya tetap tertutup. Biarkan Niu berurusan dengannya. Hu Niu segera menyerbu untuk memukul Xiongxi, mengubahnya menjadi kepala babi. Namun, meskipun dia meraung kesakitan seperti banci, dia tetap tidak berbicara. Percuma saja, Xiongxi berkata dengan suara lemah. Ada batasan dalam pengertian surgawi saya, dan selama saya menyebutkan apapun yang tidak boleh saya katakan, pembatasan ini akan langsung melenyapkan perasaan surgawi saya. Apakah itu masalahnya? Ling Han secara alami tidak akan mempercayainya dengan mudah. Dia meletakkan tangannya di dahi Xiongxi, masuk dengan akal sehatnya sendiri. Weng, perasaan surgawinya mengambil bentuk, menjadi identik dengan diri fisiknya. Namun, itu beberapa kali lebih kecil, itu kemudian menerobos masuk ke akal sehat Xiongxi. Aneh, dia segera menemukan bahwa perasaan surgawi Xiongxi memang diselimuti oleh pembatasan. Gumpalan aura hitam melayang di sekitarnya, memancar dengan niat jahat yang sama sekali tidak sesuai dengan langit dan bumi ini. Perasaan jijik tanpa sadar muncul di benak Ling Han. Setelah diperiksa lebih dekat, Ling Han menemukan bahwa bukan dirinya yang menolak aura ini, melainkan peraturan yang dia praktikkan. Jika seseorang tidak mempraktikkan peraturan dunia ini, mereka akan ditolak oleh dunia ini. Mereka akan menjadi musuh. Aura hitam ini sangat kuat. Meskipun hanya ada gumpalan, mereka memiliki kemampuan untuk menghancurkan indera kedewaan Ling Han. Karena itu, dia tidak berani menargetkannya dengan gegabah. Namun, apakah dia akan membiarkan Xiongxi lolos karena ini? Dia akhirnya menemukan musuh yang hidup, jadi dia pasti akan memeras beberapa informasi darinya tidak peduli apa. Dapatkah kekuatan sumber langit dan bumi menolak ini? Dengan pemikiran ini, Ling Han segera mengaktifkan keempat kekuatan sumbernya, mengirimkannya ke tubuh Xiongxi. Xiongxi langsung meraung kesakitan. 4 kolom cahaya cemerlang meledak dari tubuhnya dan membubung ke langit. Seolah-olah kolom cahaya ini menghubungkan langit dan bumi. Setelah tunduk pada kekuatan 4 kekuatan sumber, Xiongxi akan lumpuh bahkan jika dia tidak mati. Namun, Ling Han secara alami tidak khawatir tentang ini. Akan baik-baik saja selama Xiongxi tidak menjadi gila atau mati sebelum Ling Han mendapatkan informasi yang berguna. Dengan perlindungan 4 sumber kekuatan, Ling Han mulai menyerang akal sehat Xiongxi. Gumpalan aura hitam segera mulai melakukan serangan balik, berubah menjadi pedang, kapak, dan banyak lagi. Senjata-senjata ini dengan marah meretas Ling Han. Sementara itu, Ling Han mengendalikan 4 kekuatan sumbernya untuk memblokir serangan ini. Dalam pertempuran indera surgawi, yang lebih penting adalah tingkat kultivasi seseorang. Sementara itu, keempat kekuatan sumber semuanya berada di tingkat Raja Surgawi. Jika mereka tidak dibatasi oleh tingkat kultivasi Ling Han, kekuatan mereka akan jauh melampaui Ling Han. Ledakan cahaya 4 warna melintas di sekitar indera surgawi Ling Han, dan dia seperti dewa pertempuran yang penuh warna pada saat ini. Dia dipenuhi dengan kekuatan saat dia dengan berani berbaris ke depan. Meskipun dia terus menyerang ke depan, dia masih merasa heran dalam pikirannya. Ini karena keempat kekuatan sumbernya hanya bisa menghancurkan penghalang di depannya jika mereka bekerja bersama. Orang yang telah membuat batasan ini pasti sangat kuat. Ketika Ling Han hendak mencapai indera surgawi Xiongxi,
gumpalan aura hitam tampaknya menyadari bahwa mereka tidak dapat menghalanginya lagi. Mereka tiba-tiba berhenti menyerangnya, dan mereka malah berbalik untuk menebas akal sehat Xiongxi. Tidak baik, Ling Han berteriak dalam pikirannya. Namun, bagaimana dia bisa menghentikan ini? Ledakan, perasaan surgawi Xiongxi langsung hancur. Dia tidak bisa menahan kekuatan ini sama sekali. Brengsek, Ling Han tidak punya pilihan selain meraih dan mencari potongan-potongan ingatan Xiongxi. Dengan bantuan 4 sumber kekuatannya, dia akhirnya berhasil mendapatkan beberapa fragmen memori. Medan perang kuno, mengekstraksi kekuatan sumber Raja Naga Hitam, gumam Lin Han. Dia hanya mendapatkan sejumlah kecil pecahan ingatan Xiongxi. Namun, dia masih menemukan beberapa istilah kunci. Informasi yang paling mengejutkan adalah secara alami rencana untuk mengekstrak source powers. Kekuatan sumber lahir dari kehendak langit dan bumi, dan mereka lebih mewakili dao besar surga dan bumi. Jika mereka dihancurkan, itu akan menjadi pukulan besar bagi langit dan bumi. Ini analog dengan membunuh anak seseorang. Seberapa sedihkah orang tua mereka? Selain itu, kelompok jahat ini memiliki sejarah melakukan hal-hal seperti itu. Mereka telah tinggal di pulau rute pendakian selama jutaan tahun, dan ini tidak lain adalah untuk mendapatkan emas hijau esensi perusahaan. Jika bukan karena Ling Han secara kebetulan menghadapi tsunami, dan jika bukan karena Xiao Gu secara kebetulan tiba di waktu yang tepat, hasilnya akan sulit diprediksi. Namun, apakah tsunami itu benar-benar kebetulan? Kecurigaan tiba-tiba muncul di benak Ling Han. Langit dan bumi memiliki jiwa, dan adanya kesengsaraan surgawi adalah buktinya. Namun, langit dan bumi hanya bisa beroperasi di bawah semacam aturan, dan mereka tidak bisa terlalu mengganggu dunia. Jika tidak, jika semua orang mengalami kesengsaraan tingkat Raja Surgawi, siapa yang bisa bertahan? Bagaimanapun, apakah tsunami tiba-tiba yang telah mengirimnya ke pulau itu merupakan tindakan penyelamatan diri dari langit dan bumi? Ling Han tiba-tiba merasa kasihan pada langit dan bumi. Mereka jelas memiliki kekuatan tertinggi dunia, namun mereka bahkan tampak lebih rendah dari para pembudidaya tingkat duniawi yang sangat sedikit. Suara mendesing, perasaan surgawinya mundur dari perasaan surgawi Xiongxi. Melihat ke bawah, dia melihat bahwa Xiongxi sudah mati. Dia tidak memiliki luka fisik, dan seolah-olah dia hanya tertidur. Namun, indera surgawinya telah dihancurkan, jadi dia secara alami sudah mati. Bagaimana itu? Permaisuri bertanya dengan suara serius. Ling Han mengangguk dan menjawab, saya menemukan beberapa hal. Namun, hal-hal ini jauh melebihi kemampuan kami. Apa itu? Seseorang bertanya. Sesosok diam-diam muncul di sebelah mereka. Ini tidak lain adalah Lu Hairong. Dia benar-benar datang dan pergi seperti bayangan. Ling Han merenung sejenak, dan dia percaya bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka selesaikan. Mereka perlu mencari bantuan dari Raja Surgawi. Di alam surgawi, mereka yang memiliki kata Raja dalam gelar mereka biasanya semua Raja Surgawi. Kalau tidak, mereka akan dipukul sampai mati dalam beberapa hari. Fragmen ingatan Xiongxi kemungkinan besar mengatakan bahwa ada kekuatan sumber langit dan bumi di medan perang kuno. Selain itu, kekuatan jahat saat ini sedang mengekstraksi kekuatan sumber ini, dan elit yang bertanggung jawab adalah Raja Langit Naga Hitam. Ada juga kekuatan sumber langit dan bumi di pulau rute pendakian, tetapi orang yang bertanggung jawab hanyalah elit tingkat asal naik. Dengan kata lain, mereka adalah elit Lotus ke-9. Sekarang, bagaimanapun, medan perang kuno sebenarnya dijaga oleh Raja Surgawi. Jurang kekuasaan benar-benar besar. Hanya ada 3 level minor di Ascending Origin Tier, namun ada 9 surga di Celestial King Tier. Menaiki setiap level akan sama sulitnya dengan naik ke surga, dan jurang pemisah antara setiap level sangat besar. Jadi, bahkan Lu Hairong mungkin tidak bisa menghadapi mereka. Ling Han merenung sejenak sebelum bertanya, Senior, apakah Anda tahu tentang keberadaan sistem kultivasi lainnya, yang menggunakan lotus pertama, lotus kedua, dan seterusnya untuk membedakan tingkat kultivasi mereka? Ekspresi keheranan menyebar di wajah Lu Hairong. Omong kosong apa yang dikatakan bocah nakal ini, di bawah batasan peraturan,
pembudidaya hanya dapat mematuhi aturan langit dan bumi. Bagaimana mungkin ada sistem kultivasi lain? Ling Han juga sedikit heran. Lu Hairong sebenarnya tidak menyadari keberadaan sistem kultivasi lainnya, bahkan Raja Surgawi Surga keempat belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Ayah, berhenti bicara omong kosong dengannya. Hun Yu meletakkan tangannya di pinggulnya, dan berkata, perempuan jelek, Niu memerintahkanmu untuk segera membawa para elit. Niu akan melawan seseorang. Lu Hairong tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Istana Rock sedang ditekan secara brutal oleh Istana Empat Laut saat ini, sedemikian rupa sehingga bahkan keberadaan mereka terancam. Bagaimana dia bisa membawa elit, bahkan kehadirannya di sini adalah peregangan. Melepaskan Raja Surgawi keempat dari pertempuran telah memberikan banyak tekanan pada pertahanan Istana Rock. Bukan karena Istana Rock lemah, melainkan Istana Empat Lautan yang terlalu kuat. Dengan kata lain, terserah beberapa dari kita untuk menangani ini, Ling Han bergumam. Ada juga Xiao Gu, kata Permaisuri mengingatkan. Ling Han mengangguk setuju. Meskipun Xiao Gu tidak bisa diandalkan, kekuatannya memang luar biasa. Kecakapan pertempurannya yang biasa bisa menyaingi mereka yang ada di Ascending Origin Tier. Jika dia melepaskan kekuatan tulang Raja Surgawinya, dia bahkan bisa menyaingi mereka yang ada di tingkat Raja Surgawi. Kalau begitu mari kita tunggu Xiao Gu kembali sebelum membuat rencana apapun. Chapter 2109. Dunia Lain. Untungnya, Xiao Gu kembali setelah 2 hari. Dia mulai berbicara dengan sungguh-sungguh setelah dia kembali, dan seolah-olah dia ingin mengulangi semua yang dia dengar beberapa hari terakhir ini. Ini benar-benar membuat Ling Han dan yang lainnya jengkel. Ini karena semua yang dia dengar hanyalah percakapan antara wanita paruh baya di pasar. Bisakah Anda membayangkan tulang menggerutu tentang mahalnya harga sayuran di pasar? Bagaimanapun, Ling Han telah menghancurkan patung di bawah Vicious Bear Gang 2 hari yang lalu. Itu seperti totem, dan itu bisa memberi orang-orang percayanya kekuatan. Ling Han tidak tahu cara kerjanya. Xiao Gu, kami semua menunggumu. Ayo pergi. Xiao Gu, kami semua menunggumu. Ayo pergi. Xiao Gu tidak melewatkan satu kata pun. Meniru Ling Han adalah hal favoritnya. Tapi masalahnya adalah, di mana medan perang kuno itu? Lu Hairong telah hidup cukup lama, dan menurut pengetahuannya, ada total 3 tempat yang bisa dianggap sebagai medan perang kuno. Yang paling dekat dengan mereka adalah di Rock Heaven. Menurut legenda, pertempuran yang menghancurkan bumi terjadi di sana 7 hingga 8 zaman yang lalu. Raja Surgawi yang tak terhitung jumlahnya tersapu dalam pertempuran ini, dan itu benar-benar brutal. Rock, pemimpin pertama Istana Rock dan salah satu binatang abadi paling kuat di dunia, juga terbunuh dalam pertempuran ini, kata Lu Hairong. Pertarungan macam apa itu? Bahkan Raja Surgawi Surga ke-9 telah terbunuh. Selain itu, Rock jelas bukan Raja Surgawi Surga ke-9 biasa. Sebaliknya, itu adalah penguasa di antara Raja Surgawi, dan itu bisa disebut sebagai super elit di antara Raja Surgawi. Apakah ini terkait dengan badai kegelapan? Ling Han tercengang, dan dia bertanya, karena begitu banyak Raja Surgawi terbunuh, medan perang kuno itu jelas merupakan tanah harta karun. Mengapa orang tidak pergi ke sana untuk mencari harta karun, untuk mengatakan apa-apa lagi? Pasti ada gunung alat surgawi, kan? Lu Hairong menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Dia sangat menghormati Ling Han, dan dia menjawab, ini karena tidak ada yang tahu di mana medan perang kuno ini. Pertempuran kacau antara Raja Surgawi membelokkan ruang dan waktu, dan semua Raja Surgawi masa depan curiga bahwa medan perang kuno ini telah didorong ke dalam kekosongan yang tidak mungkin untuk diakses. Ling Han, Permaisuri, dan yang lainnya perlahan mengangguk mengerti. Bahkan satu Raja Surgawi sudah memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, apalagi pertempuran Raja Surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, bahkan ada Raja Surgawi yang hampir tak terkalahkan seperti Rock. Lalu bagaimana kita bisa menemukan medan perang kuno ini? Ling Han bertanya dengan cemberut.
Lu Hairong hanya bisa menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Kenyataannya, Istana Rock juga ingin menemukan medan perang kuno ini sehingga mereka dapat mencari Rock dan menyempurnakan beberapa warisan mereka dan mengambil beberapa harta langka mereka. Seberapa menakjubkan dan berharganya harta Raja Surgawi Surga ke-9, mereka pasti bisa menyelesaikan kesulitan yang dihadapi Istana Rock saat ini. Aku bisa menemukannya, menara kecil tiba-tiba berkata. Ling Han tercengang, dan dia bertanya, bagaimana kamu tahu lokasinya? Karena aku juga berada di medan perang saat itu, menara kecil berkata perlahan. Kepala Ling Han langsung mati rasa. Menara kecil benar-benar berpartisipasi dalam pertempuran yang telah membunuh Rock. Dia buru-buru bertanya, bagaimana pertempuran ini dipicu? Siapa yang berperang melawan siapa? Apa yang terjadi pada akhirnya? Dari mana semua pertanyaanmu berasal? Menara kecil berkata dengan kesal. Tidak bisakah aku penasaran? Ling Han bertanya sambil tersenyum. Dia sudah terbiasa dengan menara kecil yang sombong menjadi marah. Menara kecil ragu-ragu sejenak sebelum berkata, baiklah, karena kultivasi Anda telah meningkat, dan karena Anda sudah mengetahui beberapa hal, tidak ada salahnya untuk mengungkapkan beberapa rahasia kepada Anda. Betulkah? Ling Han bertanya dengan sedikit heran. Dia mengira menara kecil akan tetap diam setelah mengejeknya. Anda sudah menyadari bahwa ada kekuatan lain yang saat ini menganjurkan sistem budidaya yang berbeda, dan mencoba untuk menggulingkan langit dan bumi ini, kata menara kecil. Itu tidak berbicara omong kosong, dan langsung memotong ke pengejaran. Jawab Ling Han sambil mengangguk. Faktanya, infiltrasi kekuatan ini sudah dimulai sejak lama, kata menara kecil dengan suara tenang. Mereka bukan milik dunia ini, dan mereka sebenarnya berasal dari dunia lain. Namun, jika Anda bertanya di mana itu, jawaban saya kepada Anda adalah ini saya juga tidak tahu. Pada awalnya, hanya ada satu lorong di antara dua dunia. Namun, para elit tidak dapat melewati lorong ini, karena terlalu tidak stabil. Selain itu, ada juga kekuatan resistif dari kerajaan, yang berarti bahwa para elit tidak bisa tinggal. Sementara itu, pembudidaya yang lebih lemah tidak bisa menahan kekuatan penghancur lorong sama sekali. Mereka akan terbunuh dalam sekejap. Oh itu benar. Dengan elit, maksud saya Raja Surgawi Surga ke-9. Ling Han telah mendengarkan dengan tenang. Namun setelah mendengar ini, rahangnya langsung jatuh ke bawah. Standar elit ini terlalu tinggi. Bukan, bahkan melemparkan pandangan seseorang ke seluruh alam surgawi, hanya sedikit orang yang bisa memenuhi kriteria ini. Pada awalnya, tidak ada makhluk kuat dari alam surgawi yang mengkhawatirkan hal ini. Namun, lorong ini perlahan berkembang, dan secara bertahap menjadi stabil. Akhirnya, pada suatu hari, bahkan Raja Surgawi Surga ke-9 dan Raja Surgawi Surga ke-8 bisa menyeberang. Namun, sebelum Raja Surgawi dari wilayah kita bisa mengetahui apa yang terjadi, elit yang tak terhitung jumlahnya telah menyerbu dari sisi lain. Pada awalnya, wilayah kami sangat terkejut, dan akibatnya banyak makhluk yang terbunuh. Faktanya, jutaan Raja Surgawi terbunuh. Hanya setelah beberapa yang mulia surgawi ikut campur, situasinya akhirnya tenang. Yang paling brutal dari pertempuran ini tidak lain terjadi di Rock Heaven. Termasuk Rock, total 17 Raja Surgawi Surga ke-9 terbunuh. Ini sangat mempengaruhi vitalitas alam surgawi. Bahkan setelah 8 zaman, vitalitas ini masih belum pulih ke level sebelumnya. Namun, ini bukan akhir. Para elit dari alam itu terus menyerang lorong itu, dan mereka ingin menabuh genderang perang untuk menyerang dunia kita lagi. Mereka juga memiliki elit di tingkat mulia surgawi, dan mereka terus menstabilkan lorong untuk memungkinkan bahkan yang mulia surgawi lewat, bukan hanya proyeksi yang mulia surgawi. Sejak saat itu, pertempuran antara dua alam tidak pernah berhenti. Kami menyebutnya badai kegelapan. Selama waktu ini, kekuatan kegelapan telah muncul dengan banyak metode dalam upaya untuk menggulingkan wilayah kita. Mereka telah menyusup ke kami dengan sistem kultivasi mereka sendiri, dan ini adalah salah satu dari banyak metode. Mereka ingin menghancurkan dunia kita dari akarnya. Selain itu, dewa yang mereka percayai adalah yang mulia surgawi dari kekuatan kegelapan. Ling Han benar-benar terdiam. Ternyata,
dewa ini benar-benar makhluk yang aneh. Yang mulia surgawi ini adalah makhluk-makhluk yang melampaui peraturan langit dan bumi. Hah, kenapa kamu tidak berbicara? Ling Han bertanya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa menara kecil telah berhenti berbicara. Suara menara kecil sangat tenang saat menjawab, saya sudah memberitahu Anda semua yang perlu saya katakan kepada Anda. Adapun hal-hal yang saya tidak bisa memberitahu Anda, saya tidak akan memberitahu Anda bahkan jika Anda bertanya. Bagus, namun, Ling Han sudah sangat puas. Paling tidak, dia sekarang tahu siapa musuhnya. Kekuatan kegelapan, penyerang dari dunia lain yang mencoba untuk menghancurkan seluruh alam surgawi. Kenapa mereka melakukan ini? Ling Han bertanya. Apakah mereka ingin memperbudak kita? Tidak, jawab menara kecil. Suaranya khusyuk dan penuh dengan keseriusan saat melanjutkan, ini adalah pertempuran antara dua alam. Jika kita kalah, dunia lain akan menelan kita. Adapun makhluk di alam ini, mereka semua akan hancur dan berubah menjadi abu. Bahkan jejak ingatan mereka akan padam, dan dunia ini seolah-olah tidak pernah ada. Rambut Ling Han berdiri tegak. Ini bukan masalah satu atau dua orang sekarat. Sebaliknya, ini adalah masalah seluruh wilayah mereka dimusnahkan. Ini tidak mungkin terjadi. Ini pasti tidak bisa terjadi. Ayo pergi. Kita tidak bisa membiarkan mereka mendapatkan kekuatan sumber langit dan bumi bagaimanapun caranya. Chapter 2110. Surga Rock Sejati. Lu Hairong memiliki perasaan percaya yang misterius untuk Ling Han. Dan ketika dia mengatakan bahwa dia dapat menemukan medan perang kuno, dia tidak merasakan sedikit pun keraguan sama sekali. Dia langsung mengikuti jejaknya. Saat memasuki Rock Heaven, mereka tidak lupa untuk melepaskan Chen Xuangshuang. Dia akan kembali ke istana surgawi Sein sendirian. Menemani Ling Han dan yang lainnya akan terlalu berbahaya. Namun, jika dia sendirian, tidak ada yang akan memperhatikannya sama sekali. Ling Han juga ingin segera pergi ke istana suci surgawi untuk mengunjungi putranya. Namun, jika kekuatan kegelapan berhasil mendapatkan kekuatan sumber langit dan bumi, dan menggunakannya untuk memperluas dan menstabilkan lorong dua alam, alam surgawi akan melangkah satu langkah lebih dekat ke kehancuran. Tidak bisakah kita juga menyerang wilayah itu? Ling Han bertanya. Karena alam itu bisa menyerang mereka, mengapa para elit alam surgawi tidak bisa melancarkan serangan balik ke alam itu? Karena mereka lebih kuat. Menara kecil menjawab. Ini adalah jawaban yang sederhana dan jelas. Terlepas dari di mana seseorang berada, mungkin akan selalu benar. Seberapa kuat mereka? Ling Han bertanya. Di dunia kita, hanya ada maksimal 4 yang mulia surgawi pada satu waktu. Saat ini, ada 3 yang mulia surgawi. Di dunia itu, ada total 7 yang mulia surgawi. Menara kecil menjawab. Ini adalah kebenaran yang brutal. 7 yang mulia surgawi, jurang antara kecakapan pertempuran mereka terlalu besar. Ling Han segera tutup mulut. Jika dia ingin menyelamatkan alam surgawi dari bahaya, satu-satunya pilihannya adalah menjadi yang mulia surgawi. Kalau tidak, bahkan Raja Surgawi Surga ke-9 hanyalah umpan meriam. Mereka bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun dari yang mulia surgawi. Apakah yang mulia surgawi benar-benar sekuat ini? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkin 10 Raja Surgawi Surga ke-9 dapat memblokir satu yang mulia surgawi. Selain itu, mereka harus menjadi Raja Surgawi Surga ke-9 yang paling terkemuka. Menara kecil merenung sejenak sebelum menambahkan, perhatikan, mereka hanya dapat memblokir yang mulia surgawi, bukan menyaingi yang mulia surgawi. Raja Surgawi Surga ke-9 dapat berdiri bahu-membahu dengan langit dan bumi, sementara yang mulia surgawi adalah makhluk yang transenden di atas langit dan bumi. Mereka tidak tunduk pada batasan langit dan bumi. Dengan kata lain, bahkan jika langit dan bumi ini dihancurkan, yang mulia surgawi tidak akan terbunuh. Ling Han tiba-tiba bertanya. Benar, kata menara kecil dengan anggukan. Ling Han tiba-tiba menyadari
Tidak heran menara kecil dan anjing hitam besar sesekali mengomel tentang orang-orang tua yang tidak peduli dengan makhluk di dunia ini. Pada kenyataannya, mereka tidak akan terbunuh bahkan jika bencana menimpa dunia. Bahkan, mereka bisa terus menikmati gaya hidup mewah di alam lain. Karena itu, mereka secara alami tidak akan bertarung dengan nyawa mereka di telepon. Berhenti, ada di sini, tiba-tiba menara kecil berkata. Berhenti, 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 Ling Han buru-buru berteriak. Lu Hairong berhenti dan mengecewakan semua orang. Di sini, dia bertanya dengan sedikit terkejut. Ini adalah hamparan tanah yang keras, dan bahkan tidak ada satu kerikil pun yang terlihat. Bagaimana bisa medan perang kuno ada di sini? Menara kecil, Ling Han bertanya dalam pikirannya. Di sana, menara kecil berkata sambil menunjuk ke arah tertentu. Setelah berjalan beberapa saat, mereka berhenti. Lingkungan sekitar masih kosong. Bodoh, saya sudah memberitahu Anda bahwa medan perang kuno telah didorong ke dalam kehampaan. Hanya sebuah lorong yang tersisa di sini, dan seseorang dapat memasuki lorong ini untuk menemukan medan perang kuno itu. Iya ya, Xiao Gu tiba-tiba menelepon. Ling Han tahu bahwa jika Xiao Gu tidak meniru seseorang, dia hanya akan berbicara jika dia marah. Jika dia marah, ini sering menandakan kehadiran seorang kultivator yang telah mengadopsi sistem kultivasi lain. Kekuatan kegelapan, tulang raja surgawi di dalam tubuh Xiao Gu mulai bersinar. Satu demi satu, banyak simbol cemerlang menyala di dadanya. Dia mengulurkan tangan dan merobek kehampaan. Ini jelas merupakan ruang kosong, namun di bawah tangan Xiao Gu, seolah-olah benar-benar ada tembok yang sedang dirobohkan. Lu Hairong menyipitkan matanya, dan berkata, peraturan ruang. Terlepas dari Raja Surgawi yang telah memperoleh Dao dengan mempraktikkan peraturan ruang angkasa, Raja Surgawi biasa hanya akan memiliki cukup waktu dan sumber daya untuk berlatih Dao besar lainnya setelah mencapai surga ke-9. Mereka yang berasal dari Istana Rock secara alami mengolah peraturan ruang angkasa karena mereka semua memiliki garis keturunan Rock. Selain itu, mereka memiliki teknik kultivasi dan teknik rahasia yang sesuai, dan ini juga merupakan alasan mengapa mereka begitu kuat. Peraturan luar angkasa lebih kuat dari peraturan lainnya. Namun, Lu Hairong terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak bisa memahami peraturan ruang angkasa Xiao Gu sama sekali. Ini menandakan bahwa tingkat kultivasi Xiao Gu lebih tinggi. Dia sangat penasaran pada saat ini. Saat dia masih hidup, Raja Surgawi mana yang pernah dimiliki Xiao Gu? Setelah beberapa saat, Xiao Gu dengan paksa membuka jalan menuju kehampaan. Ruang alam surgawi pada awalnya sangat stabil. Bahkan pertempuran sengit antara elit Ascending Origin Tier hampir tidak bisa membuka jalan menuju kehampaan. Namun, Xiao Gu telah berhasil. Iya ya, Xiao Gu berteriak dengan ekspresi marah. Dengan lompatan, dia langsung memasuki lorong. Lu Hairong hanya ragu-ragu sejenak sebelum meraih semua orang dan masuk ke dalam. Tidak lama kemudian pintu masuk ke lorong mulai perlahan merajut kembali. Seolah-olah itu tidak pernah ada. Langit dan bumi memiliki kemampuan pemulihan yang kuat. Boom, 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 dalam kehampaan, gelombang energi dengan kacau melonjak. Memang tidak ada materi fisik dalam kehampaan. Namun, ada gelombang energi kacau di mana-mana, dan gelombang energi ini membentuk badai yang menakutkan. Bahkan elit Ascending Origin Tier akan langsung tercabik-cabik oleh badai ini. Untungnya, mereka mendapat perlindungan dari Raja Surgawi. Keamanan mereka bisa dijamin. Xiao Gu memimpin mereka, dan tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya saat kecepatannya tumbuh lebih cepat dan lebih cepat. Bahkan, Lu Hairong pun mulai berjuang untuk mengikutinya. Dia hanyalah tulang, namun kekuatannya masih sangat besar. Ini sangat menakjubkan. Saat masih hidup, seberapa kuat Raja Surgawi ini? Untungnya, Lu Hairong adalah Raja Surgawi yang ahli dalam peraturan luar angkasa. Jika tidak, jika itu adalah Raja Surgawi surga keempat lainnya, mereka pasti tidak akan mampu mengimbangi Xiao Gu. Namun, bahkan dengan kecepatan luar biasa dari dua Raja Surgawi, mereka masih menghabiskan 7 hari 7 malam terbang melintasi kehampaan. Baru kemudian titik kecil akhirnya muncul di depan mata mereka. Sebenarnya ada sesuatu di kehampaan, apalagi
itu belum dilenyapkan. Setelah terbang selama setengah hari lagi, titik kecil itu akhirnya mulai terus membesar. Itu berubah dari titik kecil menjadi pancake, dan akhirnya dari pancake ke benua besar yang tak terlukiskan. Ini adalah surga rock yang sebenarnya, Lu Hairong berseru heran. Selama pertempuran itu, seluruh Rock Heaven telah didorong ke dalam kehampaan. Rock Heaven saat ini telah dibangun kembali di hamparan tanah yang hancur. Ini adalah alam surgawi, jadi secara alami sangat besar. Bahkan Raja Surgawi tidak dapat menangkap seluruh benua ini dengan tatapan mereka. Suara mendesing, Xiao Gu adalah yang pertama mendarat di benua itu, dan Lu Hairong buru-buru mengikuti di belakangnya. Ling Han dan yang lainnya tercengang menemukan bahwa tidak ada badai kacau di sini. Benua ini telah memblokir badai energi. Terlalu banyak Raja Surgawi yang mati di sini selama pertempuran itu, dan tempat ini adalah kuburan massal bagi Raja Surgawi. Memang, tempat ini adalah kuburan bagi Raja Surgawi. Raja Surgawi yang tak terhitung jumlahnya dimakamkan di sini, dan keberadaan mereka melahirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Gu mengalami kebingungan. Karena tidak ada materi lain dalam kehampaan, kekuatan kegelapan menjadi sejelas matahari. Namun, setelah tiba di sini, aura Raja Surgawi menutupi sinar matahari. Hal ini menyebabkan dia kehilangan keunggulannya. Kalau begitu kita akan mencari perlahan, kata Ling Han sambil tersenyum. Namun, seberapa sulitkah menemukan beberapa orang di benua yang begitu luas? Cobalah untuk menutupi setiap sudut yang mungkin. Begitu saya merasakan kekuatan sumber langit dan bumi, saya secara alami dapat menemukan anggota kekuatan kegelapan, kata menara kecil. Ling Han mengangguk mengerti. Ini adalah satu-satunya pilihan mereka. Mereka mulai berkeliaran di sekitar benua. Untungnya, ada Raja Surgawi bersama mereka, jadi kecepatan mereka sangat tinggi. Namun, jika mereka ingin mencari di setiap sudut benua, ini secara alami tidak dapat dilakukan dalam satu sapuan. Mereka perlu menyapu sekitar miliaran kali. Setelah 3 tahun penuh, menara kecil tiba-tiba berteriak, berhenti. Bersambung ke chapter 2111. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.